Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan apa kabarnya nih Duta Inspirasi dari Sabang sampai Merauke? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan nikmat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Oke, pada teman-teman semua, ini adalah coaching pertama kita di minggu ini. Kita bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama aku, tapi kali ini aku bukan mau bertanya nih teman-teman. Jadi kali ini aku dikasih kesempatan untuk jadi moderator yang akan membimbing acara kita dari awal sampai akhir. Oke, namun sebelum memulai, aku pengen mancing semangat teman-teman nih. Aku mau tahu teman-teman semangat nggak sih ikut coaching kali ini? Apalagi tadi udah di-spill ya sama Kak Safira, siapa sih yang jadi pemateri kita pada malam hari ini. Nah, untuk itu, aku mau nih teman-teman kita bareng-bareng sebutin tagline kita yuk. Tagline dari Indonesian Event dan Duta Inspirasi. Jadi teman-teman, ayo dong kita on mic-nya, kita bareng-bareng deklarasikan lagi tagline kita, oke? Teman-teman masih ingat semua kan ya? Masih Kak. Ayo dong on mic bareng-bareng ya. Contohin dulu nih sama Kak Lala, Ya, mungkin Kak ada yang Lala lupa. Iya, aduh. Baru mau nyebutin. Oke, jadi nanti kalau aku bilang Indonesia Event, teman-teman bilang millennials menginspirasi. Terus kalau aku bilang Duta Inspirasi Indonesia, teman-teman bilang 3 bulan menjabat selamanya menginspirasi. Jangan lupa pakai gerakan juga ya. Oke? Oke, semuanya udah pada on mic kan? Ayo dong yang belum on mic. Ya. Halo. Udah aku hitung 3, terus aku sebutin dan teman-teman langsung nyambut ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesian Event. Milenial menginspirasi. Inspirasi Indonesia. 3 bulan Menjabat semuanya menginspirasi. Oh, luar biasa ya. Oke, berarti emang teman-teman tuh masih muda kan, nggak ada kakek sama nenek di sini kan ya. Jadi kita harus mencerminkan bahwa kita itu pemilik jiwa muda gitu. Oke, dari tadi aku ngomong, aku belum, rasanya nggak abdol kalau nggak perkenalan. Tapi untuk teman-teman yang mungkin udah tahu, nggak apa-apa ya, jangan bosan-bosan. Oke, untuk teman-teman yang lupa, oke kita kenalan lagi. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Lala Puspariani, biasa dipanggil Lala, aku mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, dan aku Duta Inspirasi dari Provinsi Bengkulu. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, aku mau spill aja siapa sih pemateri kita pada malam hari ini. Nah, coaching kita pada malam hari ini yaitu dengan tema pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Yaitu pemateri kita yaitu Kak Dimas Maliki. Beliau bekerja sebagai videografer resmi Presiden Republik Indonesia. Nah, kali ini adalah coaching yang ke-18. Oke, aku mau nyapa dulu nih Kak Dimasnya. Halo, Kak. Bentar, sebentar. Halo. Dengar nggak suaranya? Iya, aman, Kak. Aman ya, sebentar. Itu nggak bisa kebuka ya? Kenapa ya kameranya? Sebentar. Oke. Sudah. Halo semuanya. Ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Kak Dimas? Ya, alhamdulillah kabarnya baik-baik aja. Lagi pula juga kan karena lagi pandemi kayak gini, jadi kita semua kayak cuman hanya 70% kerja di rumah, WFH, dan 30%-nya kerja di kantor. Jadi saya kebagian kerja di rumah, jadi ya udah di rumah aja terus. Jangan sampai pegel aja ya Kak di rumah terus. Oke. Ini Kak Dimas, ini selamat datang nih Kak di coachingnya Duta Inspirasi. Ini adalah wajah-wajah dari Duta Inspirasi dari Sabang sampai Merauke. Dan ini juga ada beberapa panitia kita dari Indonesian Event. Semoga dengan kesempatan ini kita bisa silaturahmi terus ya Kak. Nggak hanya sebatas.
Oke, langsung aja nih teman-teman udah pemanasan tadi, Kak. Terus udah kelihatan nggak nih ya semangatnya untuk nyambut Kak Dimas nih? Oke, langsung aja nih Kak Dimas. Monggo Kak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ini share screen ya sekalian. Bisa kan ya? Sudah masuk ya? Sebentar. Kok error ya? Ini teman-teman bisa kelihatan nggak sih? Atau error juga sama halnya? Belum kelihatan, Kak. Oh, belum kelihatan sama sekali ya? Kenapa ya? Error Kak Dimas. Nah, loh. Tapi not responding. Sebentar. Iya, jadi numpuk di sini. Biasanya sih nggak kenapa-napa nih. Sebentar ya. Oke. Sudah Kak, iya. Sudah Kak. Sudah ya? Sudah. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dimas Malik Sidik. Saya umurnya juga masih muda, 25 tahun. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema yang tadi sudah dijelaskan, pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Dan di sini saya akan menceritakan tentang histori saya sebelumnya ya. Jadi kebetulan kan saya waktu dulu di SMP saya sebagai atlet taekwondo. Dan pada saat itu saya agak kecewa tuh karena waktu turnamen saya merasa dicurangkan lah pada saat itu juga. Jadi sehingga waktu masuk SMA saya memutuskan untuk mengganti hobi saya sendiri gitu. Padahal pada dasarnya sebenarnya saya nggak punya keinginan untuk menjadi seorang fotografer ataupun videografer pada saat itu juga. Tapi singkat cerita ada hal juga yang mengecewakan pada saat itu juga. Saya dibohongi teman saya, tidak diajak untuk ikutan lomba foto, lomba video dan sebagainya. Tetapi entah kenapa kayak rasa saya tuh tetap ingin kekeh untuk mencoba untuk bergerak di bidang ini gitu. Walaupun saya sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu. Cuma tahu basic aja cara foto gimana, cara ngambil gambar yang baik gimana, kayak gitu. Nah, akhirnya adalah perlombaan di salah satu sekolah terbaik di Bekasi, SMA 1 waktu saat itu juga. Saya ikut lomba dan akhirnya alhamdulillah saya juara, dan di situ mulailah teman-teman mulai berpikir bahwa oh ini anak bisa nih diajak nih untuk lomba-lomba berikutnya gitu kan. Karena di situ kita jadinya kayak as a team gitu. Karena yang awalnya kita cuman masing-masing, terus akhirnya yaudah kita ngebentuk sebuah tim yuk gitu, ngebentuk tim foto dan tim video pada saat itu juga. Terus akhirnya ya udahlah, saya di situ akhirnya mencoba berbaur lah sama mereka yang tadinya mereka benci sama saya, ya akhirnya saya diterima sama mereka gitu kan. Terus akhirnya luluslah dari SMA itu masuk ke kuliahan. Waktu saat itu juga sebenarnya masuk kuliah itu juga iseng-iseng aja daftar di Institut Pertanian Bogor. Dan alhamdulillah tadinya keterima di UNS sama di IPB. Terus saya akhirnya memutuskan untuk ngambil di IPB. Nah, waktu di IPB semester pertama dan semester keempat itu kan nggak ada perihal tentang foto ya ataupun video sebenarnya saat itu juga. Tapi saya lihat-lihat akhir-akhir ini
udah agak menyentuh nih, karena di situ akan ada pembelajaran kayak tentang pembuatan video news kayak gitu-gitu. Cuman jujur ya, sebenarnya saya tuh nggak suka untuk bergerak di bidang berita-berita seperti itu, karena bukan passion saya gitu, karena saya tuh lebih suka bikin film gitu, bikin film ataupun foto-foto yang estetik lah ibaratnya kan kayak gitu. Tapi entah kenapa IPB tuh menyuruh saya pribadi tuh, udah nanti kamu lulus bisa masuk ke Net TV lah, Trans TV, padahal saya sendiri nggak ada keinginan untuk masuk ke sana gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk cobalah saya bertahan seperti ini, nggak untuk ngikutin mereka-mereka gitu. Padahal orang tua pun juga sama halnya sebenarnya, udah nyuruh, "Udah kamu masuk aja ke stasiun TV dan sebagainya," karena itu jauh lebih aman kan, dibandingkan kamu nggak jelas sama sekali gitu. Karena kamu tuh bukan pure seni ya, maksudnya kan kalau di sini kan ada namanya Institut Kesenian Jakarta kan, dan IKJ itu memang sudah menaungkan orang-orang yang bergerak di bidang perfilman dan video, seperti itu. Nah, tapi di sini nih, di komunikasi IPB tuh nggak sama sekali, malah lebih ke news pada saat itu juga. Terus akhirnya ya udahlah, saya mencoba untuk menjadi seorang freelance. Nah, sebenarnya sebelum saya freelance itu saya mencoba untuk membuat usaha sama teman-teman, tapi di bidang foto buku tahunan pada saat itu juga. Dan first project saya alhamdulillah tembus berapa puluh juta, dan itu membuat saya pribadi juga ngerasa, wah, ini seru ya, maksudnya sebagai hobi kok bisa ya menghasilkan uang sebanyak ini gitu. Dan jujur awalnya tuh sempat takut juga kan, karena itu project yang memang nggak terlalu kecil juga nilainya, karena di situ juga ada catatan tersendiri bahwa kita tuh udah main dengan hukum pada saat itu juga gitu. Sedangkan saya tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa, yang kayak ya selama saya bisa menjalankan sebuah project itu ya udah kita jalanin aja gitu. Yang penting ada catatan di atas kertas gitu, hitam di atas kertas yang menjelaskan bahwa project ini tuh nggak main-main, seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk oke lah, saya mencoba untuk ngambil project itu. Terus saya berkembang tuh menjadi seorang usaha yang emang ya saya juga cari-cari network lah, supaya usaha saya tuh nggak berhenti di situ aja gitu. Tapi ternyata teman-teman memaksa saya untuk stop di saat itu juga, karena sejujurnya teman-teman yang saya ajak usaha itu nggak bisa berekspektasi tinggi gitu. Jadi akhirnya mereka mundur gitu. Akhirnya saya lah bergerak sendiri, dan akhirnya saya memutuskan untuk jadi seorang freelance. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya mengambil freelance ini. Sebenarnya ini hal yang berbahaya sih sebenarnya ya, karena freelance itu kan tidak menentu ya pendapatan, bahkan udah umur 24 pada saat itu juga, 23-24 itu kan harusnya setelah lulus kuliah bisa bekerja dan dengan enak gitu kan. Datang ke kantor, ketemu teman-teman kantor, kerja sesuai dengan apa yang udah SOP dari kantor. Tapi entah kenapa saya nggak ada keinginan untuk hal itu gitu, karena bukan passion saya di sana, karena menurut saya tuh pekerjaan kantoran tuh agak membosankan. Awalnya tuh mikirnya gitu tuh, bosen ya, pokoknya udahlah nggak cukup gitu, kayak pengennya tuh bebas berekspresi maupun melakukan hal apapun lah yang saya pengenin kan gitu. Terus tapi ternyata apa yang saya lakukan di freelance ini, akhirnya saya belajar tuh banyak hal di freelance ini. Nggak hanya sebagai videografi dan fotografi, tapi saya juga belajar sebagai sutradara, saya juga belajar sebagai editor, saya juga belajar sebagai soundman gitu-gitu. Dan sempat juga jadi talent beberapa video. Itu di freelance ini banyak hal yang saya bisa dapetin gitu. Jadi sebenarnya teman-teman di sini saya menceritakan, ini saya lebih menceritakan dan menjelaskan ya bagaimana kita bisa menghasilkan pandangan untuk kita ini punya hobi, kira-kira hobi kita bisa nggak sih gitu menghasilkan uang gitu. Sekiranya nggak cuma hanya di bidang fotografi dan videografi kok gitu. Banyak halnya sekarang orang-orang kayak ngegambar, terus apapun lah hal-hal yang berupa seni gitu. Karena menurut saya tuh orang-orang yang memiliki jiwa seni itu akan bisa menghasilkan lah apapun yang dia inginkan gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut dengan, aduh kira-kira hobi ini bisa jadi apa ya gitu.
bisa nggak ya jadi ini, bisa nggak jadi gitu, kayaknya nggak yakin deh, udahlah pekerjaan yang ambil aman aja lah, jadi PNS lah atau apalah dan sebagainya kan ibaratnya kayak gitu. Padahal belum tentu juga gitu. Mereka bisa berkembang di sana gitu. Banyak orang teman-teman jujur ya kayak waktu saat freelance ini saya kan bareng sama Kunto Aji, sama Raisa, sama Danila Riyadi. Saat discuss dengan mereka, mereka tuh juga awalnya mikirnya gitu. Bahkan mereka tuh sempat udahlah daftar di pekerjaan yang aman lah dan sebagainya. Mereka sempat menceritakan hal itu gitu. Tapi mereka akhirnya memutuskan gue nggak bisa nih kayak gini nih, karena gue tuh selalu dituntut dan sebagainya. Gue tuh nggak bisa dituntut. Gue tuh butuh kebebasan dan gue butuh, ya pokoknya gue butuh berekspresi lah pada saat itu juga. Akhirnya mereka memutuskan untuk udah mereka cabut dan ya mereka membuat caranya mereka masing-masing untuk berkembang dengan baik dengan hobinya gitu. Nah makanya untuk teman-teman nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut. Kalau kalian punya hobi, coba tekunin aja hobinya. Siapa tahu hobinya itu bisa menghasilkan apa yang kalian inginkan gitu. Karena jujur ya teman-teman, saya punya teman yang memang mereka juga mikir, udahlah lu sebagai fotografi, waktu tahun 2009, 2010 kan, ibaratnya di bidang kayak ini kan kayak apa sih gitu. Bahkan kalau kita lihat, kita datang ke Monas, ya ini bidangnya. Agak malu juga kan, ibaratnya kayak kita datang ke Monas, lu fotografer Monas ya, lu videografer Monas, ibaratnya ya kita dipermalukan seperti itu gitu. Lu nggak usah jadi fotografer dah, emang lu mau kerja di Monas gitu, atau di tempat-tempat wisata lainnya gitu, ibaratnya yang jasa-jasa foto 10.000 ibaratnya kayak gitu. Jadi 2009 tuh sempat diledekin kayak gitu, 2010 sampai 2010 sampai 2012 tuh diledekin kayak gitu terus. Tapi entah kenapa saya tetap bertahan untuk menjadi seorang fotografer dan videografer. Nah, di sini ada beberapa foto yang memang udah saya momen lah, ibaratnya saya mengambil momen saya di saat saya tuh lagi proses syuting. Di sini ada dua foto indoor. Ini waktu itu lagi syuting Tokopedia. Saya di sini jadi asisten sound. Kebetulan kakak saya juga sebagai sound designer di perfilman IKJ. Jadi saya waktu itu sempat diajak sama beliau untuk ikut menjadi asisten di sini. Terus akhirnya di sini saya ada foto sendiri nih, waktu itu saya dapat pekerjaan dan lumayan gede, dan ini ibaratnya bukan first project yang benar-benar gede sih sebenarnya hitungannya. Kayak lu sebagai freelancer, yakin nggak sih bisa dapetin bisa puluhan ribu ibaratnya gitu, puluhan juta untuk sebuah project gitu. Padahal lu tuh bergerak sendiri dan nggak punya siapa-siapa pada saat itu juga. Akhirnya di sini proyekan dengan Pertamina pada saat itu. 31 kota saya ngejalanin untuk tur di Kalimantan. Di Sumatera, terus di NTT dan sebagainya halnya lah, banyak banget, 31 kota itu waktu itu, saya lupa lah, pokoknya banyak banget di kota-kota di Indonesia. Dan pada saat itu juga ya saya muter-muter dan ngambil footage-nya, dan anehnya lagi dikasih challenge juga kayak coba ngegabungin 31 kota dalam satu bentukan video, event yang dibuat sama Pertamina pada saat itu juga. Akhirnya, dan itu anehnya mereka minta deadline yang benar-benar kacau banget sih, karena mereka itu berusaha untuk coba 5 hari bisa nggak 31 kota dalam satu video bentukan. Dan akhirnya ya saya mencoba untuk oke, saya coba gitu. Dan alhamdulillah akhirnya berhasil tuh videonya, karena sejujurnya juga ada bantuan beberapa teman yang bantu nyusun juga, karena memang 31 kota untuk nyari footage-nya kan banyak banget kan. Mana aja nih sekiranya video-video yang masuk yang bagus, mana yang nggak perlu masuk dan sebagainya, itu benar-benar susah banget kan. Terus akhirnya ya alhamdulillah akhirnya terbentuklah nih satu video ini. Dan sebenarnya sebelum saya melaksanakan sebagai editor di video ini juga, jadi saya di sini sebagai videographer dan editor di Pertamina ini. Tapi sebelumnya saya juga sebagai editor di acara Bukalapak tur 6 kota, Bandung, Bali, Jakarta, dan itu tur darat. Dan tur darat ini, kalian coba bayangin, event, kita datang dari Jakarta ibaratnya ke Semarang. Itu event sebelum event tuh misalkan sore kita udah nyampe hotel. Terus event selesai sampai jam 12 malam. Jam 12 malam kalian harus selesaiin itu video sampai jam 4 pagi. Jadi kurang lebih kayak saya cuma dapat 4 jam dalam mengedit video.
dan itu 6 kota setiap hari. Jadi saya tidurnya terbalik pada saat itu juga, dan itu first time untuk Sunday edit namanya. Sunday edit, jadi ngedit di hari yang sama. Jadi kayak event itu kelar, itu harus udah ke-upload videonya. Event itu kelar, itu harus udah ke-upload. Dan itu super gila banget, dan itu cuma saya sendiri gitu. Tapi ya alhamdulillah sempet tadi juga mikir hopeless gitu, wah nih kayaknya kalau gagal parah sih nih, karena sekalinya gagal pasti klien nggak akan mau sama saya lagi kan. Teman-teman semuanya yang udah ibaratnya udah suka sama hasil saya, akhirnya nggak mau gitu. Udahlah, Dimas juga lama nggak sesuai dengan harapan dan sebagainya. Udahlah, nggak usah dan sebagainya. Udah kayak gitu. Dan itu membuat saya, ya udahlah, coba nih saya tekunin, saya paksain tuh jam 12 malam udah ngedit, udah tidur, merem mata, melek aja udah mata itu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya selesai dan sukses pada saat itu juga. Terus akhirnya terbawa lah. Nah ini enaknya freelance. Jadi ketika kita udah punya network, kita udah punya ya pokoknya apa ya, skill yang juga lumayan gitu. Akhirnya banyak teman-teman yang ngajakin, ayo kerja nggak, mau nggak di sini ngambil event ini, mau nggak project ini, dan sebagainya. Dan salah satunya itu setelah saya dari Bukalapak, saya diajaklah untuk eventnya Mas Kunto Aji ini, Mantra-Mantra Plus Plus waktu itu, saat itu juga. Di Mantra-Mantra Plus Plus ini, saya sebagai videografer dan editornya. Jadi kalau misalkan kalian pernah nonton videonya Kunto Aji yang mantra di Instagram-nya, yang live itu buatan saya. Jadi pada saat itu juga Mas Kunto Aji juga ya, akhirnya kita discuss sama Mas Kunto Aji, dan Mas Kunto Aji sebenarnya juga ngajakin saya untuk join sama Mas Kunto gitu pada saat itu juga, kayak udah yuk join yuk, karena saya juga butuh videografer dan sebagainya biar bisa ikut tour dan sebagainya gitu. Tapi ya nggak lama ketika saya nolak, saya ikut acara Synchronize juga gitu. Acara Synchronize saya sebagai panitia videografernya Synchronize juga. Dan di situ ketemu Mbak Raisa dan sebagainya. Akhirnya saya juga sebagai editornya Raisa juga pada saat itu juga. Ya, akhirnya disitulah putaran saya untuk mengembangkan skill saya dan apa ya, mengembangkan network saya pada saat itu juga. Jadi ya udahlah, saya menjadi freelance saya kayaknya enak gitu, dengan gaji yang ibaratnya harian kan jatuhnya gitu. Sekali kalian ngerjain project satu, ibaratnya udah, contoh ya, misalkan satu project kalian dibayar misalkan 2 juta. Nah, kali aja tuh berapa project kalau kalian dalam 1 bulan. Itu kan udah lebih dari cukup kan ibaratnya. Nah, itulah yang saya akhirnya memutuskan untuk ya udahlah freelance saya daripada saya harus bekerja kantoran pada saat itu juga. Nah, di sini ya ini sedikit portfolio saya sih, tapi ya sebenarnya masih ada beberapa hal lagi. Cuman ini karena saya juga buat PPT buru-buru juga karena Mbak Safira tiba-tiba nyuruh saya untuk hari Jumat ini, yang tadinya hari Senin, ya udahlah akhirnya saya buat PowerPoint ini, dan ini portfolionya. Ini ada mantra-mantra live, mantra live plus sama ini yang Palangkaraya ini sebenarnya ada foto yang video tentang Pertamina itu gitu. Yang atas itu company profile-nya Kementerian Perdagangan, yang bawah dari yang peta itu ada video klip dari band Howdy itu sendiri. Nah, disinilah kenapa saya ngerasa hobi itu apa sih kelebihannya yang bisa kita kembangin gitu. Sekiranya apa ya yang bisa kita dapetin dengan kita mengembangkan sebuah hobi ini gitu. Dan di sini ada yang namanya personal branding. Jadi di mana kita dengan mengikuti sebuah project bareng sama teman-teman, terus akhirnya ketemu teman baru, terus di situ akhirnya kita mencoba untuk discuss sama mereka, untuk ngejelasin apa aja yang sudah kita kerjakan. Di situlah dimana kita nge-branding diri kita sendiri gitu, untuk meyakini para klien-klien berikutnya bahwa kita tuh layak loh untuk ngebuat sebuah project video gitu. Nah, disinilah cuan kalian akan ngalir pada saat itu juga. Karena di sini juga pendekatannya juga harus personal ya, secara personal, karena itu ngebantu banget secara personal. Jadi ketika kalian ketemu dengan grup gitu masing-masing, terus cobalah kalian sentuh satu orang yang kalian yakinin, wah ini bisa nih orang ini yang bisa kalian deketin gitu. Ya kalian ajak ngobrol aja, discuss sama dia, kira-kira apa yang dibutuhin dan sebagainya, kira-kira apa yang kamu punya, apa yang kamu mampu untuk menjalani sebuah project itu saat itu juga gitu. Jadi kalian jelasin aja diri kalian tuh mampu apa gitu. Nih, misalkan dia pembuat event Synchronize contohnya misalkan. Kita samperin aja, "Mas, gimana Mas, mau butuh videografer nggak?" Atau gimana sebagainya. Dan itu salah satu basa-basi yang emang benar-benar faktanya itu benar-benar efektif juga gitu. Karena orang-orang di luar sana juga membutuhkan kita sebenarnya.
di bidang foto dan video ya sebenarnya, ini yang saya jelasin. Mungkin di bidang-bidang lain ya kayak misalkan pelukis, terus penyanyi dan sebagainya, mereka juga punya caranya masing-masing kan. Terus yang kedua, di sini kita juga bisa ngebuat job, di mana sejujurnya karena ibaratnya banyak banget project yang saya ambil, akhirnya saya memutuskan untuk, ya udah saya ajak aja teman saya yang mau nggak nih ngambil proyekan. Jadi akhirnya saya membawa teman saya untuk juga menghasilkan uang kan dari hobinya mereka juga gitu. Teman saya yang belum kerja dan sebagainya, saya coba, "Yuk kita ngebangun sebuah project ini, lu yang megang, gue ngambil megang project yang satunya lagi. Ya kita jalanin gimana caranya biar jalan sama-sama dengan aman, semuanya lancar dan sebagainya, biar klien senang sama hasilnya dan kita juga akhirnya dapat cuan kan." Nah, saat itu juga saya mikir untuk, ya udahlah, ayo teman-teman, kita jangan apa ya, sempat hopeless juga sih waktu saat itu juga karena saking banyaknya, udahlah, udah cukup, udah kayaknya juga udah bosen juga gitu. Tapi ya alhamdulillah teman-teman juga makin berkembang dan akhirnya banyak teman-teman yang pada ikut juga gitu untuk ke arah saya. Makanya dengan adanya hobi ini kita juga bisa berkembang dengan diri kita sendiri dan teman-teman kita juga gitu. Dan yang ketiga kita ngebuat sebuah network. Nah, ini yang sudah saya jelaskan dari tadi. Jadi kita sejujurnya ya, kenapa saya bisa akhirnya di sekretariat presiden. Nah, ini salah satunya di sini sebenarnya. Sebelumnya saya bekerja sama dengan Pak Priantono Rudito. Beliau adalah tenaga ahli menteri Kementerian Pariwisata waktu eranya Pak Arif Yahya. Dan sekarang beliau jadi Direktur Telkom Singapura, dan ya dari beliaulah saya akhirnya banyak network juga gitu, kenal sama beberapa direktur-direktur di perusahaan BUMN dan sebagainya. Nah, disinilah akhirnya terbangunlah sebuah network yang dimana emang kita tuh inilah yang kita butuhkan pada saat ini juga gitu. Karena apalagi kita pengen bebas kan kerjanya. Jadi kalau kita nggak punya network, kita akan mati. Bener-bener banyak banget teman-teman yang mati pada akhirnya. Yang kayak, udahlah gue nggak kuat, gue udah ikut aja lah perusahaan lain. Terus akhirnya mereka jadi apa ya? Udah, jadi ibaratnya, maaf ya, misalkan kayak ya udah jadi budak perusahaan, udah gitu aja gitu. Dan dia udah stuck di situ aja gitu. Dan padahal dia tuh bisa ngembangin hobinya dia itu. Padahal ibaratnya hobinya itu udah bagus banget, dia tuh jago banget desain kan. Jago banget desain, tapi ya karena emang dianya untuk memutuskan, udahlah, gue udah nggak bisa nih karena gue mungkin emang ya itu tadi nggak punya network. Banyak kok teman-teman yang udah putus asa. Salah satunya juga teman saya dulu waktu saya bekerja sama Pak Priantono. Padahal saya diajak nih sama teman saya gitu untuk kerja sama Pak Pri gitu. Tapi Pak Pri itu selama 3 bulan, 4 bulan tuh nggak ngebayar kita sama sekali. Akhirnya teman memutuskan, udahlah kita nggak dibayar, udahlah saya nggak mau lah. Nggak dapat apa-apa, tapi saya memaksakan diri dan akhirnya malah menghasilkan yang luar biasa banget gitu dari Pak Priantono. Nah, terus akhirnya lanjutlah. Di sini akhirnya saya masuk ke Kementerian Sekretariat Negara. Di sini awal mula sebenarnya dari saya tuh magang dulu sempat di sana karena iseng-iseng aja waktu itu daftar di sana mau magang, tapi sejujurnya waktu saat saya disuruh magang di sana, saya nggak jadi apa-apa sebenarnya. Jadi tukang cetak foto sama tukang fotokopi. Dan itu menurut saya, ya ngapain juga saya di sini selama tadinya mau dikontrak selama 1 tahun selama 1 tahun kan, tapi akhirnya saya nggak mau karena selama 3 bulan saya di sana, saya nggak jadi apa-apa, cuma jadi tukang foto dan cetak foto aja gitu, tukang fotokopi dan cetak foto, sama ngumpulin berkas, udah gitu aja kerjaan saya. Sedangkan saya kan ibaratnya saya punya basic di bidang videografi kan. Ya sekiranya kalau nggak saya jadi videografernya Bapak, ya jadi fotografernya Bapak lah ibaratnya gitu. Ya setidaknya saya punya megang kamera dari sana gitu. Dan ini ya fun facts-nya buat teman-teman, jujur ya, saya tuh dari dulu nggak punya kamera. Tapi kenapa saya bisa kayak gini? Nah itu, saya sebenarnya ada apa ya, keinginan tekad yang kuat itu, maksudnya percaya bahkan bahwa untuk menjadi seorang videografer atau fotografer tuh nggak membutuhkan alat yang harus kita punya gitu. Karena kita lihat lagi, pasti ada orang penyewaan nih di alat-alat seperti ini gitu. Jadi makanya waktu setiap ketemu sama klien, by project, pasti saya akan masukin input sama alat yang saya sewa. Karena nggak cuma saya, emang semuanya bahkan kayak gitu. Mereka yang punya alat tetap masukin biaya sewa alat itu gitu. Jadi
Jadi disinilah saya bisa berkembang, pada akhirnya alhamdulillah bisa mendapatkan satu kamera kayak gitu. Makanya teman-teman yang tadinya nggak yakin, nggak punya apa-apa dari hobi, cobain aja dulu deh dengan cara kalian sendiri masing-masing gitu. Kayak salah satunya nih cara saya kalau kalian mau ikutin. Kalau kalian suka foto, suka video, tapi kalian nggak punya kamera, kalian coba aja gitu, memaksakan diri kalian, udahlah, yang penting project dulu ada, setelah project itu ada, kamera itu akan kepikiran nantinya, oh ya udah nanti sewa dengan harga berapa, tinggal observasi banyak tuh. Buy online tuh udah banyak banget, kayak kita bisa ngeliat harga-harganya tuh berapa sekali sewa gitu, sedang sehari, kayak gitu. Jadi, buat teman-teman nggak usah takut kalau misalkan kalian punya hobi tapi nggak punya alat gitu. Dan pada akhirnya, kesinilah nih saya ke Sekretariat Negara. Dan ini saya memberikan screenshot ya, karena kan di sini juga video kan susah ya diputar ya, karena patah-patah. Di sini saya ada, kenapa saya kirim video ini, screenshotan ini, karena ini adalah video pertama kali saya disuruh sama atasan saya. Saya itu masuk lagi di Sekretariat Presiden itu setelah menjalankan freelance selama 2 tahun, kurang lebih. Awal tahun kemarin, tiba-tiba saya ditawarin, "Mas Dimas mau nggak masuk lagi ke Sekretariat Presiden?" katanya. Saya tanya, "Untuk jadi apa?" Kalau misalkan kayak kemarin saya sih enggak gitu, karena sejujurnya saya nggak mau cuma jadi sebagai tukang fotokopi gitu, bahkan cuma cetak foto. Enggak, udah coba dulu masuk aja, karena kita juga orang-orang, karena kan pandemi ya, jadi banyak yang WFH, banyak yang kena virus juga, jadi mereka juga butuh orang. Terus akhirnya saya memutuskan, ya udahlah. Itu waktu itu saya lagi posisinya lagi di Kalimantan. Lagi ke Kalimantan, ya udah akhirnya saya pulang ke Jakarta untuk, ngasih berkas sama mereka. Dan selama 3 bulan, dari bulan Januari, Februari, Maret, April malah 4 bulan, saya itu bener-bener nggak ngapa-ngapain, makan gaji buta. Bener-bener nggak ngapa-ngapain, cuma datang ke kantor, duduk, udah. Datang ke kantor, duduk, udah. Dapat tapi duit tuh, senilai gaji yang emang udah udah dijanjikan gitu. Dan saya mikir, kalau kayak gini terus mah percuma gitu, buat apa saya cuma terima gaji tapi nggak ngapa-ngapain kan? Berarti skill saya juga nggak bisa berkembang. Datanglah ada atasan saya yang dari Australia, dia bilang, kalau emang kamu yakin kamu mampu, kamu bisa ngelakuin hal itu, kamu selama ini kan ngobrol sama saya kayak seakan-akan kamu bisa nih ngelakuin membuat video gitu. Coba kamu buatin, kebetulan ada kunjungan PM Malaysia, nanti kamu buatin video kedatangan PM Malaysia pada saat itu juga. Ya udah, akhirnya saya coba buatin tuh video PM Malaysia. Dan akhirnya disitulah satu kantor itu langsung pada gitu, ibaratnya langsung kayak, wah ini siapa nih yang buat gitu. Karena nggak sebelumnya tuh nggak ada yang kayak gitu. Short movie yang emang 1 menit, terus buat informasinya yang cukup lengkap dan milenial banget gitu. Sampai, wah ini siapa nih? Sampai bahkan jujur ya, namanya dipanggilnya Bukaro, itu kepala biro. Sampai dia, Mas minta dong videonya, saya save dong, ini suka banget saya sama hasilnya. Itu karena saking pertama kalinya mereka mendapatkan hasil video seperti itu gitu. Dan saya juga, ya alhamdulillah akhirnya, oh ini apakah kepercayaan pertama saya pada saat itu juga gitu. Terus akhirnya, ya udah Mas, nanti kan PM Malaysia kan besok berikutnya kan akan datang ke Istana Negara. Dan itu pertama kali orang yang baru dekat sama Bapak, ibaratnya, itu langsung diajakin jadi officialnya. Jadi videographer khusus untuk event itu. Jadi yang boleh ikut sama kegiatan Bapak itu cuma 1 fotografer dan 1 videographer dari Malaysia, dan 1 fotografer dan videographer dari Indonesia. Jadi cuma 4 orang doang yang ikut ngintilin, ibaratnya ngintilin ya, ngikutin Bapak kemanapun. Itu cuma 4 orang doang, nggak boleh yang lain. Jadi semua wartawan semua nggak ada. Benar-benar kita doang, dan kita yang ibaratnya yang ngeliatin momen dan sebagainya tuh kita yang bisa ngeliat sejarah, ibaratnya mereka discuss apa tuh kita yang bisa tahu gitu. Dan itu pertama kali gitu mempercayakan, dan ini sebenarnya jujur nggak ada sama sekali awalnya mikirnya gitu. Dan emang waktu saya bilang sama atasan saya, emang saya itu orang pertama kali yang dipercaya, karena entah kenapa gara-gara video yang kemarin itu membuat kita semua langsung geger, akhirnya udah kamu laju aja untuk naik ke ofisialnya presiden. Terus di sini juga saya akan menjelaskan kegiatan yang saya lakukan di sana sebenarnya. Kenapa saya cuma ada tulisan praproduksi dan produksi? Seharusnya ada pasca produksi kan.
Iya kan? Malah sebenarnya pra ini sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Lebih ke produksi dan pasca produksi sebenarnya. Kenapa pra ini nggak ada? Karena kita tuh beda dari yang lain. Kalau kita ngebuat sebuah event atau ngebuat sebuah video, iklan, dan sebagainya, pasti ada yang namanya praproduksi, di mana kita survei lokasi, kita ngebuat naskah, kita buat konsep, mau kayak gimana, dan sebagainya. Toh, di sini nggak ada sama sekali. Jadi kita benar-benar ketika event itu ada di luar kota ataupun di Jakarta, misalkan atasan saya mau event ini tentang waktu itu peresmian waduk di Jawa Timur, saya mau video ini harus jadi, tapi terserah kamu maunya konsepnya kayak gimana, terserah kamu. Berarti kan ibaratnya itu semua akhirnya kepercayaannya kembali ke saya semua kan, dan tapi di situ jadi beban saya juga. Wah, ini apaan nih, mau dibuatin apaan? Karena kan selama ini konsepnya kayak gitu. Jadi ibaratnya saya butuh praproduksi dulu nih, kita harus discuss dulu nih materinya seperti apa dan sebagainya. Ini nggak sama sekali dikasih. Jadi cuma kasih tahu, "Dan nih kamu ngambil tuh peresmian, dah bebas dah, terserah mau ngapain aja." Kan gitu kan, ngeselin kan. Akhirnya ya udahlah, saya nekat lah untuk langsung produksi pada saat itu juga. Produksi, ikutin Bapak mau ngapa-ngapain. Pasca produksi itu mulai editing. Dan di sini saya satu-satunya orang yang ibaratnya saya ngedrone iya, ngevideoin iya, ngedit juga iya. Sedangkan orang-orang, jadi kan di sini nggak cuma saya sebenarnya videografer dan editor presidenannya. Itu karena di bawah naungan dari sekretariat presiden dan kementerian sekretariat presiden gitu. Pada saat itu juga mereka tuh kayak akhirnya lebih, udahlah Dimas aja yang ngambil, yang ngedit dan sebagainya. Jadi bebannya ke saya semua kan. Tapi ya akhirnya ada atasan saya mikir, Dimas tuh udah jadi khusus buat Bapak. Jadi kayak misalkan acara harian tuh saya nggak pernah dikasih. Jadi lebih ke acara khusus pada saat itu juga. Ya udah akhirnya disinilah gimana cara pekerjaannya para sekretariat presiden yang kalian lihat di YouTube, sebenarnya cuma 2 ini doang yang difungsionalkan. Ibaratnya cuma produksi dan pasca produksi, nggak ada praproduksi, nggak ada sama sekali. Karena emang ya udah cuma gitu doang. Kita ngikutin protokol, orang protokol ngasih event, ngasih info, ini ada event ini, udah nggak ada apa-apa, nggak ada konsep materi apa dan sebagainya, nggak ada sama sekali. Jadi kita benar-benar harus mikir sendiri. Dan itu yang buat lumayan berat banget. Nah, ini salah satunya yang tadi momen-momen di mana PM Malaysia, dan ini pertama kali, benar-benar pertama kali, dan itu wah gila sih, rasa deg-degannya itu benar-benar ada banget, dan ngerasa kayak yakin nggak ya videonya bagus nggak ya, gimana ya, suka nggak ya nanti presiden dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Dan ya alhamdulillah di sini apresiasinya sangat-sangat alhamdulillah baik banget. Mereka makin suka sama hasilnya, makin dipercaya, dan akhirnya saya diputuskan untuk ikut pesawat Bapak pada saat itu juga. Akhirnya saya, yaudah kamu ikut kunker, dan kunkernya jadi main group. Jadi di sini ada 2 grup, ada main group, ada namanya apa ya, yang ibaratnya jalan duluan lah gitu. Nah, yang main group ini yang benar-benar yang main group sama advance. Nah, yang advance ini jalan duluan. Kayak H-1 atau H-2 Bapak sebelum datang ke lokasi, dia udah datang di sana. Dan kalau main group benar-benar ngerangkain Bapak gitu. Ikut pesawat Bapak, ikut perangkaian Bapak, pokoknya kemanapun Bapak kita harus ikut. Dan itu pertama kali akhirnya saya diputuskan untuk, ya udah Dim, kamu berani ya untuk ikut kegiatan di luar kota, dan kamu sebagai videografernya Bapak dan kemana-mana kamu harus bawa ini gitu. Dan alat yang saya bawa tuh nggak ringan, lumayan berat banget. Zhiyun Kren 3 ini lumayan berat. Nggak cuma hanya Zhiyun yang saya pegang, tapi juga saya juga megang alat sound Zoom H6, megang lensa, megang laptop tuh. Saya doang yang paling lengkap ibarat. Teman-teman tuh cuma bawa alat masing-masing, kayak cuma sebagai editor ya bawa laptop doang. Sebagai kameraman ya bawa kamera doang. Tapi kalau saya semuanya saya bawa. Emang nggak tahu kenapa tiba-tiba emang disuruh wajib bawa semuanya. Ya udahlah saya bawa akhirnya. Tapi ya itu dari situlah mereka akhirnya percaya sama saya untuk ya udah kamu coba ngejalanin dulu, kalau emang hasilnya sesuai dengan harapan, kamu bisa ikut ke berikutannya gitu ibaratnya. Dan alhamdulillah sesuai harapan juga, dan akhirnya selalu ikut. Dan di sini juga yang kedua, ini ada foto ketiga nih yang pakai jas. Ini pertama kali kan ada acara KTT ASEAN ya, yang kemarin Vietnam gara-gara ada kerusuhan. Akhirnya Indonesia jadi tuan rumah. Tapi tetap Kamboja waktu itu tuan rumah, tapi karena mungkin nggak tahu kenapa tetap dilaksanakannya di Indonesia. Dan
Dan di sini saya pertama kali ya ketemu sama banyak kepala negara lah ibaratnya, dan ini sebenarnya orang-orang tertentu juga yang boleh ikut, bukan orang-orang yang baru dan sebagainya. Karena kalau kalian belum tahu KTT itu seperti apa, jalannya kayak gimana, kalian akan perang banyak orang. Dan ini katanya untungnya karena lagi pandemi, jadi orangnya itu sedikit, fotografernya dan videonya sedikit. Tapi katanya kalau KTT nggak lagi pandemi kayak gini, kalian itu harus perang sama videografer dan fotografer lainnya. Jadi kayak adu-aduan body. Kalau kalian ketemu sama orang luar kan gede-gede ya, dan kita orang Indonesia kan agak kecil-kecil kan. Ya udah, tinggal siap kepental aja. Jadi kalau misalkan kalau di sini tuh benar-benar siap mental dan tenaga dan fisik. Itu sih, fisik yang utama sih. Benar-benar harus diutamain karena kalau enggak kalian bakal mental kemana-mana. Dan di sini juga ada ya ini saya ada ngedit di dalam pesawat presiden nih waktu itu. Ini pertama kali juga pada saat itu juga kayak wah, ngedit di pesawat presiden kali ya, dan coba ngambil momennya juga kan. Ini ngambil jadi setelah pulang dari waktu itu saya ingat saya dari Jawa Timur ke Jakarta, ya udah akhirnya saya ngedit. Jadi nah ini dan di sini saya juga ditekankan sama mereka. Saya itu harus ngedit setelah acara selesai. Jadi di hari itu juga. Jadi tetap sama halnya, saya cuma dikasih jatah cuma 3 sampai 4 jam doang. Untungnya saya udah punya apa ya? Udah punya skill lah di bidang editing juga pada saat waktu di Bukalapak itu. Untuk ngedit dengan 3 jam same day edit. Nah, disinilah akhirnya berfungsi juga gitu. Dan atasan saya dan semuanya itu juga terheran-heran kenapa bisa gitu kan, karena susah, maksudnya abis ngambil gambar lari-larian sama bapak sampai pesawat langsung ngedit kan itu susah. Bahkan pesawat juga kan waktu take off atau mau landing juga ataupun pas lagi penerbangan kan juga bikin pusing kan main laptop. Tapi ya udah mau gimana, daripada dibawa PR kan jadi ribet juga, akhirnya ya udah memutuskan untuk ngedit di pesawat pada saat itu juga. Nah, ini ya the rules aja gimana caranya kita melihat situasi juga, karena di sana kan kita harus menghormati banyak hal ya. Maksudnya karena saya juga orang baru di sana, jadi dan iya banyak hal yang harus saya perhatikan juga gitu. Terus biar cepat aja. Nah, di sini kita harus berpikir dengan out of the box, di mana kita harus berpikir di luar dari nalar kita dan orang-orang. Jadi kayak nah itu makanya kenapa nggak ada praproduksi. Disinilah kita harus berpikir out of the box. Jadi video kita tuh jangan gitu-gitu aja pertama. Terus yang kedua harus ada treatment baru. Yang ketiga ya udah gimana caranya orang tuh nggak bosan nonton video itu. Sedangkan kita nggak punya namanya praproduksi, mati lah ibaratnya, kita tuh nggak tahu gimana caranya. Nah disinilah yang ibaratnya kita main otak, yang bahwa memang di bidang fotografi dan videografi ini nggak main-main gitu. Tetap kita harus berpikir kreatif pada saat itu juga. Dan di sini kita juga harus kreatif tuh jangan ragu, jangan takut, kita tuh harus berani. Jadi apapun yang terjadi lakuin aja dulu gitu. Hasil akhirnya nanti di editing, di post produksi gitu. Makanya waktu saat itu juga jujur ya, saya tuh kepikiran udahlah ngambil aja dulu sedapatnya aja, momennya apa saya ambilin aja dulu gitu. Yang saya lihat bagus saya ambil, yang saya pikir itu bisa jadi sebuah cerita ya saya ambil kayak gitu-gitu. Akhirnya itulah keberanian yang harus kita punya juga. Yang punya hobi-hobi kayak gini nih, ini wajib banget ya. Kalian harus punya pikiran-pikiran seperti ini dan punya perasaan seperti ini, karena ngebantu banget buat diri kalian tuh lebih pede. Apalagi kan kalian udah ibaratnya buat kalian semua nih, insya Allah kan ada calon-calon juga nih nanti sama Bapak atau gimana kan, atau sama presiden-presiden berikutnya kerja sama-sama mereka. Ya sekiranya kalian tuh nggak usah takut gitu. Presidennya sama aja makan nasi, tapi tetap kita harus hormati gitu. Dan keraguan yang kalian punya itu jangan sampai nutupin hasil karya kalian gitu. Kalian tuh harus berusaha. Gimana caranya karya kalian tuh diterima baik sama banyak orang, bahkan orang presiden itu sendiri. Dan jujur ya, dan pertama kali banget, kalau kalian pernah lihat video yang kereta cepat gak sih yang buatan sekretariat presiden? Itu kan video itu kan buatan saya kebetulan. Dan waktu setelah buat itu video itu proses jadi, besokan harinya kan kita ada acara taping gitu kan. Taping Bapak turun dari tangga untuk ke tempat taping kita.
Tapi pas turun tangga, bapak bilang apa? Itu siapa yang ngedit videonya? Kita kan semua jadi pada takut kan, pada panik kan, kirain jelek nih videonya, nggak sesuai dengan harapan nih, gimana nih? Ditanya lagi, iya Pak, kenapa? Sama Pak Deputi waktu saat itu juga atasan saya. Iya itu siapa yang ngedit? Ditanya lagi gitu kan, kita pengen tahu kan, maksudnya kenapa dulu, ini kenapa gitu. Ya sekiranya kita tahu dulu kalau emang jelek kan, ya udah emang kita salah semua gitu. Jadi ini atasan saya tuh untuk berusaha menutupi saya gitu, kesalahan saya. Ya bagusnya sih di situ gitu, ngasih defense gitu. Ditanya sampai 3 kali, bener-bener nggak ngejawab, cuma nanyanya, itu siapa yang ngedit gitu. Terus akhirnya, ya siapa kami yang ngedit gitu akhirnya. Terus akhirnya barulah Bapak jelasin, wah itu tuh baru editan, kata dia. Bagus, saya suka sama videonya, suka sama musiknya, kata dia. Wah itu bagus, bagus, bagus. Lain kali buat yang kayak gitu aja. Terus akhirnya langsung pada, wah langsung pada lega semua, semua langsung pada seneng banget kayak. Dan saya juga dicolek-colek kan akhirnya. Terus akhirnya Bapak juga nanya, siapa yang ngedit, siapa yang ngedit. Ini Pak orangnya. Iya Pak, saya bilang gitu. Oh ini kamu yang ngedit. Bagus editannya. Terus akhirnya juga jelasin kan. Waktu itu saya jujur ya pakai musik yang ibaratnya copyright kan. Yang sebenarnya udah punya orang tapi saya pakai. Saya sebenarnya bandel sih, jujur ya itu bandel. Tapi waktu itu saya udah ngomong sama orang-orang di sana kayak, udah yuk kita subscribe yang namanya kayak musik berbayar gitu supaya kita nggak kena copyright dan sebagainya. Tapi bandel gitu. Akhirnya saya paksain itu dan akhirnya Pak Deputi itu bilang juga, Pak, tapi mohon maaf itu videonya musiknya copyright, harus bayar. Ujung-ujungnya akhirnya dibilangnya apa? Udahlah bayar aja, kenapa harus nggak bayar? Orang kita juga ini kok ada biayanya gitu. Akhirnya dari hari itu juga langsung di-subscribe dan emang langsung ibaratnya anak-anak tuh semua langsung pada semangat, wah gila nih. Pertama kali langsung diapresiasi sama presiden dan bilang kayak gitu. Itu akhirnya saya juga diledekin gitu sama AHDC-nya, ibaratnya ajudan pribadinya Bapak kayak, "Cie, ini habis diapresiasi sama Bapak, cie," gitu. Dan itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya kayak jujur ya dulu tuh waktu saya magang tuh saya udah kepikiran, kapan ya saya bisa ngebuat video yang benar-benar bagus dan saya buktiin nih, "Pak, saya bisa loh buat video bagus nih untuk Bapak." Tapi itu selama magang itu benar-benar nggak dikasih kesempatan sama sekali, benar-benar dipandang sebelah mata. Dan sebenarnya kalau nggak ada yang namanya atasan saya yang dari Australia itu, Mas Fajar itu, dia nggak akan, kalau misalnya saya nggak dikasih kesempatan sama dia, saya nggak akan jadi apa-apa sampai saat ini. Benar-benar saya akan keluar dari ibaratnya dari videografer khusus sama Bapak gitu. Udahlah nggak usah jadi videografer khusus untuk Bapak gitu, udahlah saya keluar aja. Tapi ya alhamdulillah dari setelah kepercayaan itu, akhirnya dibawa terus sama Bapak. Kemanapun pasti yang dicari saya, kemanapun dicari, Dimas mana Dimas, ayo ikut bareng, ikut terbang dan sebagainya. Alhamdulillah jadinya terbang terus sama Bapak kemanapun, ya udah. Dan akhirnya mengelilingi Indonesia, itu sih yang paling seru, momen-momen kayak gitu. Niatnya nantilah, insya Allah doain aja, pengen buat konten bikin video ngevlog gitu, tapi ngevlognya tuh cuman ya diri saya lagi ngambil adegan Bapak ya, pokoknya keseharian saya lah, daily vlog saya sama Bapak pada saat itu juga. Doain aja insya Allah lancar. Terus ya di sini kita bagaimana untuk membuat video itu menarik ya. Gimana caranya? Nah ini yang saya bilang tadi, yang penting kalian itu harus berani dulu sih. Kalian kalau nggak berani dan yakin pede, itu susah banget. Jadi untuk kalian, apapun, hobi kalian apapun, kalau kalian nggak pede pasti hasilnya nggak memaksimalkan gitu. Nggak maksimal gitu, nggak sesuai dengan harapan kalian. Itu yang harus hati-hati tuh untuk teman-teman. Kayak misalkan kalian ini sebenarnya jago nyanyi, tapi kalau kalian ragu-ragu, kalian takut, kalau kalian itu nggak akan bisa jadi yang menarik buat mereka semua yang akan mendengarkan kalian nyanyi, ya suara kalian akan jelek gitu. Sugesti itu benar-benar ada, maksudnya bisa berpengaruh besar loh untuk kita gitu. Jadi untuk kalian yang punya hobi, pedein aja, mampuin aja, yakinin aja bahwa hobi gua nih bisa nih menghasilkan sesuatu. Banyak kok, nggak cuma, ya itu tadi, pokoknya intinya nggak cuma video, nggak cuma foto, nggak cuma lukis, nggak cuma penyanyi. Orang yang hobinya ngumpulin sampah, tadi saya juga habis ikut seminar, ada orang yang hobinya ngumpulin sampah aja, dia itu bisa ibaratnya sampah yang dia kumpulin aja bisa buat dia datang ke Eropa, ibaratnya kayak gitu. Itu yang gila banget kan. Kalau ditanya hobinya apa, ngumpulin sampah, udah. Tapi dia tuh bisa terbang ke Eropa ya karena itu tadi, mungkin yang saya bilang tadi, jangan ragu sama apa yang kalian buat, apalagi hobi kalian, udah yakinin aja.
wah ini gue pasti punya hobi, ini pasti menarik nih buat orang-orang. Apapun itu. Hobi baru lain, yang lainnya udah yakinin aja dulu. Yang penting ini hobi, gue coba, insya Allah bisa, orang-orang suka, orang-orang seneng, ya gue akan jalan dengan sendirinya, berarti kayak gitu. Yang penting pede, yakin, pasti video yang apapun yang kalian buat, hobi, pasti akan menarik. Jadi nggak usah ragu sih untuk kalian semua. Ya mungkin kurang lebih penjelasannya seperti itu, lebih menceritakan dan pengalaman untuk kalian semua. Semoga pengalaman saya ini diterima dengan baik sama kalian dan pembelajaran juga untuk kalian supaya permasalahan-permasalahan yang saya lewati bisa kalian tepis terlebih dahulu lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi banyak banget emang kendala-kendala yang saya harus lewatin, banyak rintangan juga ibaratnya gitu. Karena terutama dari teman-teman yang awalnya support jadi nggak support, yang awalnya keluarga yang juga nggak support jadi support, kayak gitu-gitu. Itu tantangan juga kan ibaratnya. Karena keluarga kan pasti mau menghasilkan yang terbaik, tapi ternyata nggak bisa. Anak mau jadi apa ibaratnya kayak gitu. Padahal orang tua kan pengen banget anak itu lebih dari orang tua ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau sejujurnya kalau saya lebih melawannya dalam arti lain ya, maksudnya saya tuh yakin bahwa saya tuh bisa sukses tuh dengan cara saya sendiri, dengan di bidang saya sendiri itu. Dan itu harus ada di diri kalian. Jangan kalian itu kerja tuh karena paksaan. Itu tuh bener-bener sumpah jujur, orang akan bosen, orang akan kesel, kecewa pada akhirnya. Maksudnya dalam arti kayak capek nih gue kerja mulu, capek. Itu orang-orang yang biasanya jurusannya hukum, kerjanya di televisi, ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi jangan memaksakan kalian, kalau emang kalian mampu di bidang kalian ya sebagai praktisi hukum, ya udah hukum aja, nggak usah yang lain, nggak usah ngerebut pekerjaan yang lain. Padahal saya tahu lah kalian itu mau ngambil pekerjaan itu untuk save your life, ibaratnya gitu. Yang penting diri gue nih aman nih, yang penting diri gue menghasilkan uang. Tapi kalau kalian kayak gitu mikirnya itu salah sebenarnya. Kalian akan capek dengan sendirinya. Itu benar-benar salah. Kalian memaksakan kehendak kalian untuk bekerja yang nggak semestinya kalian kerja di situ. Ya mungkin itu sih cukup untuk materi kali ini yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih tadi Mas. Wah, Masya Allah luar biasa sekali. Kebahagiaannya tuh nular juga gitu loh. Dan itu benar-benar jadi inspiratif buat kita semua gitu ya teman-teman. Dan oke, daripada berlama-lama udah ada yang raise hand. Ternyata udah ada 3. Oke, ini udah orang-orang semangat banget yang mau nanya nih Kak Dimas. Jadi oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama. Aku pilih dari paling atas. Oke, di sini ada Kak Ilsa Rizky Ramadanti. Halo Kak. Halo Kak Lala. Oke, boleh langsung aja Kak. Oke, thank you Kak Lala udah dikasih kesempatan buat bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Dimas, nice to meet you. Kenalin, namaku Ilsa, aku Duta Inspirasi dari Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini aku mau bertanya nih Kak. Ngomongin soal cuan ya tadi dan juga hobi yang dibayar itu adalah pekerjaan yang paling asik. Nah, kebetulan di sini Ilsa sudah mendalami dunia MC, moderator, dan juga voice over. Nah, tentunya karena kita udah banyak dapet project dari berbagai pihak, tentu kita udah punya red card dong, Kak. Nah, gimana ketika kita berhadapan dengan situasi ada yang nawarin job nih, tapi dia nawarin jobnya price-nya tuh di bawah red card kita, di bawah banget nih dari red card-nya kita. Di satu sisi, kalau kita nerima job ini bakalan ngejatuhin red card-nya kita karena jauh di bawah red card yang udah ada, tapi di sisi lain juga kita butuh job ini untuk nambah portofolio gitu kan, buat nambah cuan kita juga, tidak bisa dipungkiri itu kan ya. Nah, menurut Kak Dimas sendiri untuk menghadapi situasi yang seperti ini, itu seperti apa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini saya langsung jawab aja ya. Jadi, untuk mengatasi hal itu, sejujurnya kalau saya pribadi ya, saya tetap akan ambil sih. Karena untuk portfolio pertama, yang kedua,
itu sebenarnya nggak menjatuhi rate kita kok, beneran nggak ngejatuhin sama sekali. Jujur ya, saya tuh rate-nya tuh naik turun sebenarnya, sejujurnya. Gimana caranya kita aja lihat project-nya, ibaratnya kayak gitu. Kalau kalian bisa ngeliat project, sekiranya bisa tahu kan mana project gede, mana project kecil kan. Ntar kalau misalnya project gede kan kita bisa tanyain, kok project gede nilainya segini sih, nggak bisa naikkan dikit dan sebagainya. Kalau emang tetap nggak bisa, ya udah tinggal pilihan lagi ke diri kita sendiri. Tapi kalau saya pribadi, saya tetap akan ambil, karena ya itu tadi portfolio yang paling penting. Terus yang kedua, itu memang sebenarnya nggak terlalu berpengaruh besar, karena sebelum-sebelumnya ya jujur ya, saya pernah juga dapat cuma bayaran 50.000 dan cuma bayaran ucapan terima kasih. Itu sering banget terjadi hal itu gitu. Jadi untuk Ilsa dan teman-teman lainnya nggak usah ragu, nggak usah takut. Kalau emang kalian udah dapat project itu, ya anggap aja itu rezeki yang memang segitu dulu gitu. Jadi ikhlas dulu, yang penting kalian kerja tetap apa ya, lelahnya jadi lilah lah insya Allah gitu ibaratnya. Jadi nggak usah takut dan nggak usah panik dengan nanti rate turun dan sebagainya, nggak usah, karena teman-teman yang lain akan lihat ketika portfolio juga banyak, itu juga akan menghasilkan juga kan. Rate kamu misalkan nih sekarang ibaratnya MC 800.000 sampai 1 juta gitu, dan kamu posisinya tadinya di 800.000, terus kamu tiba-tiba ditawarin dengan rate misalkan 500.000 gitu per MC, ya udah kamu ambil, kamu akan bisa mendapatkan langsung bisa lebih dari 1 juta, bisa jadi 1.500.000 karena kamu itu udah mengumpulkan ibaratnya portfolio itu. Karena portfolio itu sebuah apa ya, nilai yang harganya tuh nggak menentu gitu. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat dari situ gitu. Ketika udah lihat, wah nih portfolionya bagus juga ya. Nggak mungkin juga sih dengan harga segini kita kasih, ini mah udah kebagusan, udah kasih aja harga tinggi. Itu sering banget hal itu terjadi. Dan jujur saya juga punya teman yang juga bergerak di bidang MC yang memang dulu nggak punya harga sama sekali. Dia emang suka iseng aja, udahlah yang penting ikut aja dulu, iseng-iseng, udah ikut aja dulu. Ujung-ujungnya apa, dilirik sama wedding organizer untuk kerjasama kayak gitu-gitu. Akhirnya dia kerjasama tuh sama banyak pihak tuh. Akhirnya dia menghasilkan uang dan dia sekarang hidup di situ gitu. Nah itu lagi makanya, dan balik lagi ke saya cerita sebelumnya juga kan, saya juga ceritakan bahwa saya 3 bulan sampai 4 bulan tuh saya nggak dibayar sama sekali. Malah saya ngeluarin uang mulu untuk ongkos. Bekasi Bandung berapa jauh sih ibaratnya kayak gitu. Jakarta Bandung berapa jauh. Dan itu lumayan kan, ongkosnya bolak-balik itu berapa ratus ribu, dan saya nggak dibayar sama sekali selama 4 bulan sama Pak Priyantono Rudito gitu. Tapi saya yakin gitu, suatu hari pasti akan ada yang datang gitu. Dan alhamdulillah ketika saya ketemu di Senayan waktu saat itu juga, akhirnya dia sendiri yang ngomong, "Mas, mau dibayar berapa?" Langsung digituin, saya ditodong. Dan saya langsung pikir kan, saya coba tembak kan, dia langsung ACC, dan saya kaget. Ibaratnya, lah ini kan gede banget kok mau gitu kan. Tapi ya alhamdulillah berarti itu rezeki saya gitu. Pak yakin Pak dalam 1 bulan mau sekian harganya gitu. Ibaratnya 2 digit dan itu juga lumayan kan. Iya nggak apa-apa Mas, emang kalau Mas butuhnya segitu bisa insya Allah, kata dia. Ya udah, akhirnya saya jalanin dan emang ibaratnya lumayan lah kan gitu. Jadi nggak usah takut sih buat Ilsa dan teman-teman yang ibaratnya nanti dapat job-job kayak gitu, udah ikhlas aja, insya Allah ada rezekinya gitu. Udah cukup. Oke, thank you banget Kak Dimas, udah dijawab pertanyaannya. Berarti kalau misalnya kita ditanyain red card juga langsung tembak aja menurut kita berapa gitu ya? Iya boleh, itu hal yang wajar kok. Karena itu namanya proses negosiasi kan. Jadi orang itu akan tahu rate kita tuh sebenarnya berapa harganya gitu. Ketika kamu misalkan dia bilang kamu kan harganya 800.000 terus kamu mau di 500.000 kan. Kamu bisa di situ proses negosiasi itu bisa naikin dari 500.000 itu jadi 600 atau 550, walaupun nggak bisa nyentuh 800, tapi setidaknya coba aja discuss dulu sama mereka gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Dimas. Iya Elsa, sukses. Oke, Elsa terjawab untuk pertanyaannya. Thank you Kak Lala. Ya oke, jadi benar ya, nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya kalau kita udah mau berusaha. Anggap aja suatu hal yang kayak gitu ada tempat kita belajar untuk nambah skill kita, nambah keahlian kita gitu teman-teman. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan yang kedua. Udah dari tadi Raisan udah pegel nggak sih tangannya? Oke, di sini tadi ada Raisan, aku lihat dari atas ya, aku nggak tahu urutannya, tapi aku di sini ada Kak Meira dari Bali. Boleh Kak Meira? Langsung aja.
Baik, terima kasih kesempatannya Kak Lala dan juga teman-teman dan pasti Kak Dimas. Keren banget hari ini materinya. Terima kasih atas sharing-sharingnya juga. Mela tertarik terkait dengan videografer atau fotografer dan Kak Dimas begitu cepat untuk bisa mengeksplorasi ide-ide supaya hasilnya tuh benar-benar bisa memukau seperti itu. Tuh gimana sih caranya supaya bisa seperti itu? Mungkin ada tips. Terima kasih Kak. Iya, untuk hasil gimana caranya bisa memukau ya, dan bisa membuat orang itu tertarik. Sejujurnya balik lagi sih. Iya, benar-benar bisa eksplorasi ide gitu. Nah itu balik lagi sih ke kitanya ya. Maksudnya kita lihat-lihat referensi yang ada juga gitu. Kita harus banyak-banyak survei juga, observasi, sekiranya kita datang ke sebuah lokasi, terus kita lihat proses syutingnya kayak gimana dan sebagainya. Terus proses mereka negosiasi, proses mereka membuat sebuah konsep, strategi kreatif iklan ataupun apapun video itu gitu ibaratnya. Itu membuat kita tuh bisa apa ya? Bisa berkembang di saat itu juga gitu. Karena referensi itu paling hal yang utama buat kita tuh, oh ini video dengan video kayak gini terus dikombin dengan yang kayak gini, ini akan jauh lebih menarik nih kayaknya kayak gitu. Dan balik lagi, gimana caranya orang itu bisa tertarik sama video kita. Nah, itu kita yang tadi saya bilang bahwa kita tuh harus pede aja dulu, yakin aja dulu gitu. Kalau konsep kita udah matang, insya Allah orang itu akan terima dengan hasil yang kita mau gitu. Sejujurnya ya, waktu saya buat proses video LRT itu, yang buat kepresidenan, video itu tuh saya udah ngomong sama atasan saya bahwa jangan berekspektasi tinggi ya dengan saya gitu. Karena saya yakin saya pede video ini bagus, tapi entah kenapa saya takutnya nggak sesuai dengan keinginan dan apa ya, maksudnya udah ekspektasinya tuh udah kemana gitu. Dengan saya ngomong kayak gitu, sebenarnya buat nenangin diri saya sendiri sih pada saat itu juga gitu. Dan buat berpikir gimana caranya orang-orang ini nggak akan kecewa dengan hasil saya. Ya itu lagi, balik lagi, lihat lagi referensi yang ada, bikin treatment kayak gimana buatnya, menarik apa. Terus kalau misalkan contoh misalkan di luar dari kepresidenan, contoh kita mau buat sebuah iklan gitu kan. Gimana caranya iklan ini menarik? Kita buat dulu strategi kreatif iklan itu dulu gitu. Itu yang paling penting. Kita harus discuss sama teman-teman kita, brainstorming itu paling penting banget gitu. Karena dengan kita brainstorming sama teman-teman, ide akan ngumpul tuh. Ide akan ngumpul, oh buatnya kayak gini, oh buatnya kayak gitu. Udah tinggal sisanya proses produksi, pede aja. Hasil akhirnya kita percayain sama post produksi si editor itu sendiri. Tapi kita juga nggak usah lepas gitu, dengan gitu aja gitu. Tetap kita pikirin konsep apa yang kita udah pikirin matang-matang. Udah ngebayangin. Biasanya rata-rata sutradara tuh semuanya kayak gitu. Tipe-tipe sutradara, nggak cuma sutradara, orang-orang yang ngebuat ngevlog, YouTube daily dan sebagainya, daily vlog dan sebagainya, itu mereka pasti udah di luar nalar kayak ya udah gue pede aja dulu, gue yakin aja dulu video gue tuh bagus. Udah gue buat konsep aja kayak gini lah, sesuka-suka gue. Toh akhirnya mereka apa? Viral-viral juga kan, suka-suka aja kan orang-orang. Nah itu. Jadi yang penting intinya yakin dulu, pede dulu sama hasilnya, sama lihat-lihat referensi yang udah ada sebelumnya. Terus di-combine. Itu sih paling penting. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Mira. Oke, Kak Mira udah terjawab ya pertanyaannya. Oke, langsung aja nih teman-teman. Oh, ini ada lagi. Di sini ada Kak Ade Setrianingrum. Boleh Kak? Silakan langsung aja ajuin pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Kak Lala. Sebelumnya Kak Dimas, terima kasih banyak ya udah menginspirasi, benar-benar termotivasi banget dalam sesi sharing malam ini. Karena berhubung aku juga suka bikin video Kak, walau mungkin belum sejago Kak Dimas, dan jadi relate sama beberapa hal gitu. Dan mau bertanya nih Kak, bagaimana sih Kak cara menjaga batasan tapi tidak menghilangkan momen yang mau kita shoot ketika kita menjadi videografer dalam suatu acara yang dijaga ketat sama protokol gitu. Jadi banyak banget pastikan ya protokol kepresidenan yang ada di kanan, kiri, samping, atas bawah. Nah, aku aja tuh kan pernah ngevideoin acara yang saat itu wali kota aja, tapi tuh aku maju dikit langsung, dek mundur, karena dikirain siswa kan Kak, makanya kayak yang, wah susah nih buat dapet momennya, padahal tuh harus kayak bener-bener deket, terus kameranya harus deket kayak gitu Kak. Gimana dong Kak caranya, boleh bagi tips? Terima kasih. Ini relate banget sih, ini relate banget karena sejujurnya
emang apalagi kepresidenan ya, protokolnya emang benar-benar ketat banget. Bahkan apalagi pandemi kayak gini. Dulu saya pertama kali itu diajakin sama Bapak untuk ikut Bapak terbang ke Jawa Timur. Itu tuh saya benar-benar diomelin habis-habisan karena pertama kan lagi pandemi. Jadi itu jaraknya tuh nggak boleh sedekat ini ibaratnya. Itu tuh benar-benar agak jauh. Gimana caranya kita tetap harus dapat momen tuh dengan sejarak itu gitu. Waktu itu saat itu saya mikir udahlah yang penting saya suka-suka saya lah, saya mau ngambil kan gitu. Ujung-ujungnya pas lagi naik pesawat, saya ditegur langsung. Dek, lain kali nggak usah ngambilnya kayak gitu, itu terlalu dekat sama Bapak. Kamu kena tegur tuh sama Bapak katanya. Oke. Terus kayak ya udahlah gitu, ya udah oke. Terus akhirnya saya pas turun dari pesawat, saya udah dijagain terus tuh sama senior ibaratnya. Udah sampai di sini aja dirinya, udah di sini aja dirinya. Tapi ya itu balik lagi ketika kebetulan kan karena akses saya juga di situ menguntungkan ya. Kedua ketiga kalinya sih udah pas pampres ibaratnya udah kenal saya, jadi mereka udah tahu, oh ya udah Mas Dimas maju aja deketin Bapak, nggak apa-apa ngambil Bapak gitu, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya ya tapi beberapa hal itu sering juga terjadi, kayak misalkan ada namanya pas pampres Evan kan yang datang duluan, sedangkan kan saya main grup, saya turun dari pesawat kan di situ ada ruangan khusus buat reporter ya, jadi ada sekatan khusus buat reporter. Nah itu tuh udah bolehnya videographer, fotografer yang dari manapun bolehnya stuck-nya di situ gitu. Sedangkan saya baru turun dari pesawat, terus saya mau ngambil ke depan pesawatnya gitu kan untuk Bapak turun dari pesawat. Itu saya langsung ditarik sama pas pampres. Dek, ngapain di sini? Udah, itu di situ kata dia gitu kan. Oh, ngapain Pak? Saya dari ini. Enggak, udah di situ dulu. Terus akhirnya pas pampres yang dari main group lah yang nyamperin gitu. Enggak, ini orang dari kita kok, udah biarin aja. Akhirnya dibebasin kayak gitu. Terus kesekian kalinya juga ada yang dari ABRI kan di sana juga diminta bantuan kan. Jadi pas lagi saya datang turun, itu ABRI ngusir saya. Kamu fotografer ya, kamu ini ya jurnalis ya, udah kamu di situ aja. Yang megang kamera udah di situ aja, sono jauh digituin kan. Akhirnya pas pampres nyamperin ke saya. Yang ngejauh tuh bukan dia, tapi kamu yang ngejauh sana. Nah, digituin akhirnya si ABRI-nya yang diusir ibaratnya. Dan itu benar-benar itu sering banget terjadi dan itu memang benar-benar seru sih kayak apa ya? Tantangan juga dan ya balik lagi sih kalau kamu kan karena pengen ngambil sebuah momen ibaratnya wali kota dan emang nggak bisa dan emang nggak ada aksesnya. Kalau saya kan masih keuntungan ada aksesnya. Kalau saya sarankan sebenarnya kamera itu kan ada yang namanya zoom scaling untuk di after di post produksi kan, di editing gitu. Jadi kamu usahain aja ngambil momen sedapatnya aja dulu. Yang penting kamu itu dapetin momennya, itu yang penting. Karena di sini tuh kayak bikin video-video gini tuh bukan gambarnya aja yang cantik, tapi momennya yang paling penting. Yang paling cantik tuh di situ. Karena waktu dulu tuh saya juga beberapa kali bikin video, kalau saya perhatikan ya, maksudnya saya berkembang gitu. Yang tadinya saya ngambil video asal-asalan, makin kesini saya makin berpikir, oh momennya apa ya, dan sebagainya gitu. Dan waktu pertama kali saya ngebuat video, kesekian kalinya saya ngebuat video yang untuk kepresidenan, itu momennya tuh nggak ada yang bagus, dan akhirnya videonya biasa aja. Kalau saya lihat komennya cuma 78, 58 gitu. Karena saya waktu itu belum tahu caranya gimana. Nah balik lagi, momen itu paling penting. Gimana pun caranya, objek itu semenarik mungkin dan itu momennya pas gitu buat kita. Itu yang paling penting. Jadi kamu nggak usah mikirin angle-nya kemana dulu nih, arahnya gimana. Aduh dijegat dari sini, aduh nggak bisa, udahlah mau gimana dan sebagainya, nggak bisa nih dapatnya. Itu kamu nggak usah, ibaratnya gini, kan ruangan itu kan pasti luas kan, kemanapun kamu bisa kan ibaratnya. Kalau kamu dijegat dengan satu posisi di sini, istilahnya kamu geser, dan itu ngejauh pun nggak masalah. Apalagi kalau kamu punya lensa tele, ibaratnya kayak gitu. Itu menguntungkan banget kan, kalau punya lensa tele, misalkan 24-105 atau 70-200, itu lumayan gitu, buat ngambil sebuah momen orang yang jauh dari kita bisa terlihat lebih detail, lebih dekat. Nah itu mungkin saran saya, lebih kamu tuh nggak usah memikirkan lokasi gimana caranya bisa ngambil momen itu tuh. Nah balik lagi kalau kamu mau jadi jurnalis, kalau kayak gitu tuh kamu namanya ngeluh sebagai jurnalis, ibaratkan kayak gitu ya. Karena udahlah nggak dapat momen, dah pulang aja lah gitu kan. Udahlah nggak dapat bagian, dah pulang aja lah kan gitu. Nah itu yang nggak boleh. Kamu sebagai jurnalis kamu harus tetap ngambil momen itu.
Gimana pun caranya. Ada orang yang bawa-bawa tangga, jujur ya, ada yang bawa tangga buat naikin ke atas tangga buat ngambil momennya. Ada yang orang jauh-jauh lari kemanapun buat ngambil momennya. Itu sering banget. Ada gedung nih misalkan, terus dia tuh nggak dapet. Dia tuh rela-rela, kayak itu ada acara event di situ, ya dia naik ke atas gedung yang nggak tahu ada di mana. Ibaratnya ya pokoknya ada event di sini, terus ada gedung di depannya gitu kan. Dia rela-rela untuk naik ke atas gedungnya. Itu demi untuk mendapatkan hasil. Dan bahkan kita tuh emang dituntutkan kayak kalau bisa ngambil angle tuh beda dari yang lain. Itu paling penting juga. Ada saking nyelenehnya fotografer khusus buat kepresidenan itu, ada fotografer khusus, benar-benar khusus banget dari kepresidenan. Dia itu naik ke atas plafon gitu lah ibaratnya, dan itu gedung. Bapak tuh sampai ngeliatin ke atas. Sampai akhirnya ditegur, ngapain kamu naik ke atas? Ibaratnya kayak gitu ya. Di bawah pun udah cukup, tapi ya balik lagi, di bawah tuh udah ramai banget. Ya daripada nggak dapat momennya, mending harus naik ke atas kan. Nah itu, gimana pun caranya kita harus berpikir situasi lagi, balik lagi situasi kita harus liatin, mana ya kira-kira yang bisa tepat, yang bisa kita ambil lokasinya dari mana, posisinya, angle kayak gimana. Itu yang harus kita pikirin secara cepat gitu. Jadi jangan kamu udah rame lah, pulang lah, ketutupan udah nggak usah lah, nggak jadilah, telat momennya. Belum tentu momen itu cuma ada di situ doang, pasti ada momen berikutnya, biasanya kayak gitu. Dan jujur ya, kalau di kepresidenan ini juga kan kita lari-larian, turun dari mobil, rangkaiannya Bapak itu kan mobil ketiga ibaratnya, mobil kedua atau mobil ketiga gitu. Dan kita nih sebagai media, itu tuh mobil ke-10. Coba bayangin kalian dari lari mobil 10 ke mobil ke-1 untuk dapetin momen Bapak gini sama orang yang nyambut Bapak ibaratnya gitu. Kecepatannya udah kayak Sonic kan, lari-lari. Nah itu yang harus dipikirin, gimana caranya tetap bisa dapetin itu. Ya saya akhirnya coba naik ke atas mobilnya, kap mobil saya buat ngambil kayak gitu-gitu. Walaupun yang sebenarnya nggak dipakai-pakai juga ya, tapi emang itu katanya momen, ibaratnya momen yang nggak akan terulang kembali gitu. Karena kepresidenan itu balik lagi, itu tuh semuanya jadi momen. Dia mau datang kemana, ketemu sama siapa, itu semua sebuah sejarah ibaratnya. Momen yang nggak akan bisa terulang kembali, itu dia. Makanya untuk teman-teman, nggak usah ragu, nggak usah takut ketika nggak dapat momen, nggak dapat titik lokasi di mana yang buat ngambil shoot, kalian tetap masih bisa berusaha. Bahkan ada fotografer, videografer luar negeri yang saya lihat video dokumenternya dia, sampai rela-rela dia nunduk ke bawah buat ngambil dari, ibaratnya dari antara kaki gitu. Dia ngambil dari bawah sini gitu buat ngambil momen aja. Itu kan gila kan, maksudnya ngapain orang-orang sampai kayak gitu. Ya itu balik lagi sih, karena emang bagaimanapun caranya ya harus dapat gitu. Nah untuk kamu, tapi kan nggak usah kayak gitu juga ya, maksudnya nggak usah sampai naik-naik atas juga kan. Setidaknya adalah tempat-tempat di situ yang luas, itu bisa kamu ambil di situ sih. Mungkin itu aja sih. Kak Rum gimana, terjawab kan ya? Ya Kak, terjawab banget. Terima kasih banyak Kak, keren banget. Selalu menjadi pengejar momen. Terima kasih. Sama-sama, pengejar momen. Bener-bener susah ya itu, tapi ini bisa jadi PR nih, jadi kita harus support kalau seandainya kita, misalnya kita nih ada di pemerintahan, teman-teman kalau misalnya jadi presiden, kalau emang kayak Kak Dimas nih jadi videografer atau fotografer, ya maksudnya nggak perlu dibatasin gitu sih sebenarnya, kayak kita kan mau momennya gitu kan, kita yang menyilahkan mereka gitu. Jadi ini support banget sih PR buat kita kalau kita nanti suatu saat gitu ya, amin. Amin. Oke, ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini udah ada yang raise hand, Kak Ratu Fitria. Kak Ratu Fitria, boleh silakan Kak. Oke, thank you Kak Lala kesempatannya. Sebelumnya selamat malam Kak Dimas, thank you banget, luar biasa. Kak Ratu. Aku belajar banyak banget malam hari ini. Tadi aku penasaran ini sih Kak, jadi yang Kak Dimas awalnya kan dia tertarik tuh sama video gitu loh, videografi. Terus memilih untuk masuk ke bidang ini. Aku penasaran kayak misal aku tertarik ke 2 bidang. Satu bidang tuh misalnya volunteer, terus satu lagi psikologi. Aku jurusan psikologi, tapi aku juga terjun ke dunia volunteer gitu. Nah, aku suka banget yang masalah volunteer, ya. Tapi kalau psikologi ya tingkat kesukaan aku tuh ya di bawah volunteer lah istilahnya. Nah, gimana sih kayak aku memilih, kayak misal ada 2 nih. Yang satunya misal kalau psikologi itu tuh cuannya menghasilkan lebih banyak. Kalau volunteer ya pas-pasan lah istilahnya. Tapi aku suka banget gitu. Nah, kalau dari Kak Dimas sendiri gimana sih cara untuk memilih 2 hal yang sebenarnya kita bisa untuk
melakukannya, tapi tingkat kebahagiaannya tuh beda dan tingkat cuannya juga beda gitu. Nah, gimana tuh kalau dari Kak Dimas sendiri untuk memutuskannya gitu? Kalau berada di antara dua pilihannya itu. Thank you Kak Dimas. Thank you, Ratu. Sebenarnya, nah ini pertanyaannya juga membingungkan sekali ya sebenarnya. Kayak, apa ya, gimana ya caranya kita memilih sebuah pilihan yang sekiranya tepat buat diri kita gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya itu waktu itu memilih untuk menjadi seorang fotografer dan videografer itu ya balik lagi karena waktu itu sempat kecewa kan karena waktu taekwondo saya dicurangin, jadi kayak ya udahlah saya nggak jadi atlet. Jujur ya saya waktu itu udah masuk PON ibaratnya dan udah lumayan kan tinggal dan bahkan pernah bawa Indonesia waktu itu di Gandhi Cup lawan Korea, India dan sebagainya. Tapi ya itu balik lagi karena mungkin udahlah kecewa, akhirnya saya menentukan untuk sebagai videografer dan fotografer. Dan balik lagi nih, kenapa saya mau memilih freelance dibandingkan pekerjaan tetap pada saat itu juga. Hampir sama kayak kamu kan, kamu mau volunteer atau mau di sosial ibaratnya gitu. Kamu ini harus punya target sih kalau saya bilang. Kalau saya pribadi tuh saya akan menargetkan kayak saya tuh di volunteer, saya lihat dulu saya bisa jadi apa nantinya di volunteer. Kedepannya mau kayak gimana. Terus kalau di sosial nanti kedepannya saya mau kayak gimana. Dan kita udah sama-sama tahu nih, volunteer itu dapat cuannya segini, sedangkan di sosial kita dapatnya segini ibaratnya gitu kan. Dan kalau saya waktu saat itu menentukannya, saya ingin belajar dulu. Berarti kalau saya jadi kamu, saya menjadi volunteer dulu. Untuk masalah cuan nanti dulu gitu. Karena saya itu kalau volunteer berarti bertemu banyak orang dan ibaratnya belajar sama teman-teman yang lainnya gitu. Dan saya juga melakukan hal yang sama. Ketika saya nge-freelance, saya itu sama aja dengan belajar. Saya belajar ngedit, saya belajar membuat video yang baik, yang bagus, saya belajar ngambil gambar yang baik dan bagus, saya belajar nge-sound dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah saya menentukan, udahlah saya cukup untuk jadi freelance, saya mau bekerja tetap, coba aja gitu. Akhirnya benar apa yang saya pikirkan ya sesuai dengan harapan saya juga gitu. Ketika saya masuk ke sekretariat presiden gitu untuk menjadi videografernya Bapak. Dan di situ juga akhirnya teman-teman tuh ternyata ya videografer ya cuma videografer doang dan dia nggak bisa jadi editor karena dia nggak bisa ngedit. Dan editor udah editor doang, dia nggak bisa ngambil gambar. Yang ngedrone aja nggak bisa ngedit. Dan yang ngesound nggak ada orang sama sekali, yang cuma tukang sound doang yang bisa ngesound ibaratnya gitu. Tapi apa yang ketika saya datang ke sana, saya bisa menguasai semuanya karena saya belajar dulu dari freelance itu. Balik lagi sama kayak kamu belajar dulu volunteer, kamu ngembangin dulu diri kamu nge-build network kamu sebaik mungkin. Karena volunteer itu kan ngebangun sebuah network kan, ketemu banyak orang, ya pokoknya seru-seruan lah sama orang-orang. Saya juga suka juga gitu dengan volunteer seperti itu gitu, karena bisa bertemu banyak orang, discuss sama banyak orang, dan orang itu punya karakter masing-masing kan, dan pasti mereka punya kelebihan yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari untuk kemudian hari gitu. Nah itu sama halnya yang saya pelajarin saat saya freelance gitu. Saya diajarin nge-sound, saya diajarin ini dan sebagainya gitu. Nah itu lagi, makanya kalau untuk menentukan hal itu, saya sih lebih menentukan mendingan volunteer dulu gitu. Kalau saya, karena untuk belajar, yang penting kita kan juga masih muda ya. Kamu tuh masih muda banget loh, Karatu. Kamu tuh umur berapa sih emang? Aku 20. Nah, masih umur 20 tahun. Masih umur 20 tahun, masih muda banget. Aku aja nge-freelance dari umur 18 tahun, setelah lulus tuh 18 apa 19 gitu, 19 tahun. Sampai 23 tahun tuh berapa? Saya kurang lebih 4 tahun lah saya nge-freelance, 3 sampai 4 tahun kurang lebih. Gara-gara pandemi aja saya coba berhenti juga kan. Terus juga kepikiran ya udahlah nggak usah freelance karena saya juga udah cukup kayaknya ilmunya gitu. Nah, mungkin dari situlah buat Kak Ratu berpikir langkahnya enaknya kayak gimana. Mungkin di sini saya cuma membuka aja tapi balik lagi ke Kak Ratu, kalau Kak Ratu mau memilih yang mana. Yang penting saya bilang tadi jangan mikirin cuannya dulu deh. Mikirin cara kamu kerja sekarang dulu deh, mendingan gitu. Ya saya jujur dikasih 50.000, 5.000 waktu saat itu juga masih mau nerima, emang bahkan diucapin cuman dibayar terima kasih aja saya terima gitu. Karena ya itu tadi. Yang penting saya tuh banyak network, itu paling penting banget. Dan bahkan teman-teman tuh akhirnya pada mikir, networkku banyak banget ya, bagus-bagus ya dan sebagainya, ibaratkan kayak gitu.
Dan ya itu balik lagi ya, karena kita nggak melulu soal uang, ibaratnya yang penting kita kerjanya ikhlas, terus kita mau belajar nanti belajar gitu. Nanti juga akan ada waktunya gitu. Karena saya juga waktu saat itu udahlah saya mah belajar aja dulu, terus akhirnya ketemulah ini yang atasan saya dan orang ini benar-benar baik banget. Jadi kayak rezeki itu datangnya dari dia akhirnya gitu. Yang saya nggak yakin, yang nggak saya pikir-pikir akhirnya rezekinya tuh dari dia. Karena kan setiap penerbangan ke Bapak ibaratnya itu kan ada nilai tambah kan dari situ. Nah, makanya kalau Bapak kemana pun ya saya dapat nilai tambah dari situ gitu. Makanya ya yang penting saya ini penghasilan yang saya dapat selama ini saya belajar di freelance itu gitu. Itu sih. Siap, siap, siap. Thank you banget Kak Dimas, sangat terjawab dan sangat terbantu. Oke, Kak Ratu, terima kasih. Nah, selanjutnya ini masih ada yang ingin bertanya. Aku langsung aja ya kepada Kak Naria. Boleh Kak, langsung aja. Oke, makasih kesempatannya Lala. Halo Kak Dimas, selamat malam. Malam. Mana nih orangnya? Oke, sorry Kak, aku lagi nggak on cam soalnya lagi sambil rebahan, sambil pilek soalnya aku. Oh iya. Iya. Sehat-sehat ya. Makasih ya. Thank you Kak. Makasih atas waktunya. Aku mau tanya Kak, tadi sebenarnya udah sempat ditanyain soal gimana caranya untuk cari preferensi gaya untuk ngevideo dan lain-lain gitu. Tapi aku mau tanya yang lebih spesifik, ada nggak sih Kak YouTuber atau konten kreator tertentu yang itu jadi inspirasinya Kak Dimas untuk cara nge-shootnya atau apapun itu. Dan yang kedua adalah sebenarnya aku kan juga suka ngedit video gitu. Aku bisa ngedit sedikit-sedikit pakai Filmora, tapi kalau misalnya ngedit video pakai HP, biasanya aku pakai CapCut kan. Nah, apa sih aplikasi video editor yang basic terus yang gratis gitu loh Kak? Soalnya kan kadang kalau Filmora atau misal Final Cut Pro itu kan cuma bisa di device tertentu dan ada fasilitas-fasilitas fitur-fitur tertentu yang itu berbayar kayak gitu Kak. Soalnya aku kepikiran lagi pengen ngonten, tapi ya itu sih aku masih nggak nemu editor apa yang pas kayak gitu. Thank you Kak. Thank you atas pertanyaannya. Banyak juga ya tadi sebenarnya nanya. Jadi kemana-mana. Tapi sejujurnya untuk orang yang menginspirasi saya membuat video ini, sebenarnya awalnya tuh tadinya nggak ada sama sekali, ya udah asal buat-buat aja. Tapi ya akhirnya kepikiran lah lihat-lihat YouTube kayak Chandra Liau, kayak Agung Hapsa gitu-gitu. Itu yang ngebuat pikiran saya akhirnya, wah, iya juga nih buat video kayak gini bagus juga. Makanya kalau kalian lihat video yang saya buat di Sekretariat Presiden yang waktu meresmikan kereta, yang kalau saya kan video khusus ya buat Bapak, kayak kalau kalian lihat tuh carinya yang highlight. Kalau yang highlight itu khusus buatan saya. Tapi kalau yang live atau yang di luar dari highlight yang kayak durasinya 4-8 menit itu biasanya ada editor lain gitu. Kalau saya cuman kayak durasi yang 1-2 menit doang. Dan lihat dari komen-komennya kan banyak juga yang kayak, wah ini editornya milenial, ini editornya Chandra Liau apa, terus ini editornya Der kan editornya Tim Tuan kan, atau ini editannya Agung Hapsa apa gimana, ini direkrut dan sebagainya gitu. Ini orang dari bawahan Kaisang atau gimana kan gitu. Dan ya itu mungkin karena gaya saya selama ini ngelihat mereka seperti itu, akhirnya saya terbawa lah gitu. Dan tapi saya juga nggak mau terpaku sama mereka gitu, khawatir ya saya nggak punya ciri khas gitu. Jadi makanya terkadang saya combine dengan video yang referensi yang lain lah yang saya lihat. Jadi itu tadi saya memfungsionalkan YouTube, media platform yang video kayak Instagram, YouTube itu kan masih bisa dilihat video. Itu cuma untuk mencari referensi aja gitu, untuk gimana caranya video-video itu selalu menarik dan beda-beda treatment gitu. Karena kalau treatment-nya itu aja ya orang akan bosen. Oh gitu. Ya ini mah Chandra Liau banget gitu. Ini mah ini banget gitu. Bahkan udah banyak orang yang nebak-nebak ini mah editornya ini mah si editnya yang ini edit. Tapi nggak tahu yang edit sebenarnya siapa kan. Emang jujur dari kita juga sendiri nggak mau ngasih tahu siapa editornya, siapa yang ngebuat sebenarnya. Bahkan ada orang bilang kerjasama antara kameramen dan editor ini kerjasama yang paling bagus gitu videonya.
mereka nggak tahu kalau sebenarnya yang ngerjain itu cuma satu orang. Nah, makanya balik lagi kalau apa namanya, kita tuh yakin aja, pede aja gitu dengan referensi yang udah kita lihat sebelumnya, ya udah kita kita aplikasikan, kita buat dengan ya udahlah gue mau buat ini, ya udah. Terus lihat YouTuber kemarin, oh ya udah buatnya hampir mirip-mirip dikit lah ibaratnya gitu, tapi nggak usah gitu banget gitu. Ya pokoknya intinya orang yang membawa saya menjadi videographer dan editor yang bisa seperti itu ya mereka semua itu yang saya sebutin tadi kayak gitu. Terus pertanyaan yang kedua adalah aplikasi editing ya. Jujur saya tuh sangat-sangat bangga sama orang yang bisa ngedit di handphone. Karena sejujurnya saya nggak terlalu jago banget, tapi teman-teman saya tuh pada jago-jago banget bisa ngedit-ngedit di handphone. Karena ya mungkin ya itu tadi keterbatasan lah yang buat kita kreatif tapi tanpa ada apa ya ibaratnya ya dengan kita punya ya udah itu aja. Ya apa yang saya lakukan juga sama halnya gitu. Saya nggak punya kamera tapi saya tetap kekeh untuk jadi seorang videographer dan fotografer pada saat itu juga gitu. Ya saya paksain aja dan saya sangat sangat apa ya bangga banget ngeliat orang yang gue nggak punya kamera, gue tapi pengen ngedit, gue pengen nge-shoot, ya udah gue pakai handphone seadanya aja gitu. Karena orang yang kayak gitu tuh benar-benar berkeinginan yang pengen tahu di bidang foto dan video banget kayak gitu. Dan itu kalau dikembangin itu aku rasa bisa jadi yang orang yang benar-benar jago deh saya bilang. Yang kalau saya pikir kayak gitu sih. Dan kalau kamu benar-benar bisa ngedit di handphone, aku bangga banget sih sama kamu. Untuk aplikasi sendiri, aku nggak tahu untuk aplikasi yang free. Banyak sih teman-teman pakai film-film apa gitu namanya. Aku nggak tahu. Terus sama InShot. Aku dulu tuh kalau jujur kalau aku handphone, aku pakainya InShot. InShot kan gratis tuh juga. Ada yang berbayar memang, tapi untuk kayak beberapa transisi aja, untuk beberapa sound. Tapi sejujurnya, saya tuh nggak pernah yang pakai yang namanya sound InShot itu sendiri. Kalau kamu buka Instagram saya, di situ ada highlight, itu tuh ada video by iPhone, itu benar-benar pakai InShot yang nggak bayar sama sekali. Hasilnya bisa kayak gitu. Maksud saya kamu tuh coba aja dulu gitu di InShot itu. Kalau emang kamu akhirnya dapat rezeki atau gimana, kalau saya saranin ya itu LumaTouch atau LumaFusion. Kalau saya ngedit di handphone, lebih ke LumaTouch atau LumaFusion karena aplikasinya memang berbayar, tapi aplikasinya hampir mirip sama kayak di laptop. Jadi kurang lebih hasil yang kamu hasilin itu benar-benar bisa maksimal gitu. Balik lagi sih ke kitanya siap apa enggak. Kalau emang belum siap, pakai aja dulu seadanya tapi bisa menghasilkan yang terbaik. Itu sih yang paling penting. Orang yang di belakang layar itu paling penting sebenarnya. Ya kayak kita gini yang bisa berpikir kreatif gitu kayak gue mau buat ini, gue mau buat itu gitu. Gue yang nge-shoot, gue yang edit kayak gini. Itu yang paling penting karena alat itu nggak menentukan gitu. Banyak orang jago banyak alat nih, pakai A1 harganya 99 juta satu kamera coba. Tapi hasilnya begitu. Ya sama aja kan? Nggak ada hasil, nggak ada duit, cuan yang bisa kita dapetin gitu. Nah untuk kamu yang mau ngevlog atau gimana karena nggak punya karena keterbatasan, nggak usah takut gitu, paksain aja gimana pun caranya. Dengar-dengar kemarin juga kan Safira juga sempat discuss sama saya juga kayak dia habis ngedit video vlog di Bali. Dia bilang sendiri juga ngedit cuma pakai handphone dan sebagainya. Menurut saya juga nggak masalah gitu. Dan selagi masih bisa berkreasi dari manapun ya coba aja lakukan aja yang terbaik, nggak usah ragu, nggak usah takut gitu. Yang penting hasilin sesuai dengan apa yang kamu pengenin gitu. Itu sih paling penting. Yang penting ada hasil daripada nggak ada hasil cuma ngomong aku pengen buat ini. 5 hari kemudian aku pengen buat ini tapi nggak jadi dari kemarin. Nah itu yang harus yang harus kalian rubah seperti itu. Ya untuk pokoknya aplikasi saya jujur paling pakai InShot atau enggak pakai LumaFusion, cuma pakai 2 aplikasi itu aja sih. Jadi nggak ada aplikasi lain. Ya mungkin nanti next kalau misalkan saya tahu nanti bisa saya informasikan ke Safira nanti biar bisa informasiin ke kalian semua juga yang pengen ngedit pakai handphone. Karena teman-teman saya juga banyak kan juga ngeditnya pakai handphone. Makanya saya suka, gila sih keren banget karena pusing banget itu kecil. Sequence harus kayak gini, kayak gini kan. Kayak apaan? Ada laptop kan kenapa nggak pakai laptop atau ada sebagainya. Tapi ya balik lagi sih keterbatasan. Ya
handphone juga masih bagus gitu. Hasilnya juga gila-gila sih, saya lihat juga di YouTube, Instagram tuh banyak yang hasil pakai handphone tuh gokil-gokil, makanya waduh keren dah. Nanti saya kabarin, oke? Oke, makasih banyak ya Kak. Sangat menjawab dan sangat menginspirasi. Alhamdulillah. Oke, nih itu tadi ya, otomatis kita tuh harus perbanyak belajar aja sih biar kita banyak referensi ya Kak. Karena orang pintar itu kan berasal dari mereka dia belajar dulu gitu. Orang dapat inspirasi kan karena dia mencari inspirasi dulu gitu. Oke nih, aku lihat ternyata nggak ada yang bertanya lagi nih ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya nih Kak Dimas, sedikit aja sih nyambungin dari pertanyaannya Kak Arum tadi. Kan kalau kita mau ngambil momen itu kan, aku juga pernah waktu SMA itu jadi fotografer, videografernya sekolah gitu. Jadi pemegang kameranya sekolah gitu. Nah, gimana sih Kak caranya kita tuh kayak antara sopan sama kita tuh ngambil kayak gimana ya, kayak ngerasa kalau mau maju gitu kan di depan orang-orang baris gitu, kalau orang-orang duduk kita ngambil shoot gitu kan, itu rasanya kayak nggak sopan. Nah, tapi kalau kita nggak ngambil, ya gitu kita juga kehilangan kesempatan, kehilangan momen gitu. Jadi menurut Kak Dimas tuh gimana sih cara ngatasin itu gitu Kak? Nah, ini juga sama halnya saya sering nih, waktu pertama-tama jadi fotografer tuh, waktu itu dari sekolah. Dan entah kenapa ya, jujur ya, waktu saya sering jadi fotografer di sekolah, setiap event itu selalu dipanggil, ujung-ujungnya saya dipaksa untuk jadi ketua OSIS. Padahal saya nggak ada keinginan untuk jadi OSIS pada saat itu juga. Tapi ya udah, mungkin karena melihat saya aktif kali ya pada saat itu juga. Dan jujur, pertama kali itu saya ngambil juga sama kepikiran kayak gitu, aduh malu nggak ya? Aduh kok ini diliatin banyak orang ya? Ini sopan nggak ya? Aduh gimana ya gitu. Tapi pengen ngambil momennya kayak gimana. Tapi ada temen yang pernah ngomong kayak, kamu tuh jangan takut untuk ngambil sebuah momen dan kamu tuh sebagai videografer ataupun fotografer di suatu acara. Jadi mereka itu memang akan ibaratnya mereka tuh akan melihat kita gitu. Aktivitas kita tuh ngapain aja pasti akan mereka lihat gitu. Tapi mereka juga butuh momen yang ya saat mereka lagi duduk di situ atau mereka lagi diri di situ gitu. Jadi kalau kamu jadi fotografer acara gitu, kamu jangan takut, jangan ragu. Nah, balik lagi nih, dari situ akhirnya kamu belajar, nanti coba deh, nyobain jadi fotografer atau videografer wedding-an. Coba yang lain pada duduk, kamu sendiri yang diri. Muter-muter lagi kan. Ibaratnya itu kan ya malu kan, maksudnya ngapain muter-muter nggak jelas ngambil gambar, ngambil bagus bagus juga enggak kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi ya itu positif aja, mikir ya udah kan di sini kan kita kerja, di sini kan kita ngambil sebuah momen untuk kalian, ya udah nggak masalah gitu. Saya pengen ngambil momen ini untuk kalian gitu. Jadi mikirnya gitu aja. Jadi mereka juga akan menghargai kita gitu. Mereka nggak mikir kita tuh songong, enggak, karena kita tuh di situ ngambil momen. Jadi hilangin tuh pikiran kayak gitu. Karena dulu saya juga mikirnya kayak gitu, aduh nih songong nggak, ternyata enggak. Tapi ya balik lagi, kalau misalkan kita berhadapan sama orang yang di atas kita, misalnya guru nih, terus guru mau lewat, terus kita mau ngambil shoot, ya kalau bisa kita mundur dulu atau enggak kita duduk dulu atau gimana, supaya si guru itu nggak merasa kita lewatin gitu aja. Itu berarti kan songong namanya. Sama halnya juga kayak presiden, kalau misalkan saya di depan bapak tuh nggak pernah, jujur ya, saya tuh nggak pernah cuman selewat gitu aja, nggak. Pasti saya akan nunduk dulu baru jalan, kayak gitu. Itu adalah sopan santun memang, dan itu emang kita harus terapin sama-sama. Tapi balik lagi, kalau untuk momen kayak lagi diri atau duduk di suatu lokasi di lapangan gitu, kita coba aja tetap ngambil pede-pede aja, karena mereka butuh dokumentasi dari kita. Itu sih kurang lebihnya. Oke, thank you Kak Dimas. Tapi ada pertanyaan nih, kayaknya sayang banget kalau nggak ditanyain ya. Gimana Kak? Nggak apa-apa nih ya. Dia nggak bisa on mic, tapi dia ngirim chat nih. Nggak apa-apa ya Kak Dimas? Oh boleh, nggak apa-apa. Jadi ini dari Kak Sobri, dari Riau. Mau nanya Kak, tapi mic-nya error. Oke, cuma mau nanya, tadi Kak Dimas juga sedikit menyampaikan soal KTT di Jakarta. Pertanyaan itu, Kak Dimas jadi videografer di acara KTT itu di tahun berapa? Karena aku sempat nari di acara KTT juga di JCC di tahun 2016. Oh, ya saya jawab ya. Halo Kak Sobri
Dari Riau ya. Aduh, saya jadi rindu Riau waktu itu. Pertama kali saya datang ke Riau dan ke Kepulauan Riau sama Bapak untuk vaksinasi. Tempatnya bagus banget. Dan untuk masalah KTT, saya baru tahun ini, dan jujur ini tahun pertama saya sebagai videografernya Bapak. Dan tahun ini adalah tahun di mana Sekretariat Kepresidenan memiliki wajah baru untuk video-video kementerian. Jadi sekarang alhamdulillah nih kehadiran orang milenial seperti saya bisa berdampak bagus, berdampak baik untuk beberapa kementerian. Jadi sekarang tuh kementerian-kementerian sekarang tuh lagi nengok ke kita nih, nggak tahu kenapa, alhamdulillah sih, alhamdulillahnya ya ada dampak efeknya kayak gitu. Bahkan mereka tuh pengen banget live-nya tuh sama kita gitu. Karena saking mungkin mereka mikir dari hasil kita ini sih yang bagus. Jadi kalau untuk acara, balik lagi ke acara, saya baru tahun ini dan kemarin KTT yang tentang ini, apa namanya, ASEAN yang tentang Vietnam kemarin yang kerusuhan itu. Jadi kepala apa TNI di sana kan disidang kan di sini. Jadi dipanggil semuanya untuk ngomongin hal itu gitu, biar hal itu nggak terjadi lagi. Jadi untuk KTT-nya tahun ini gitu. Oke, terjawab ya Kak Sabri. Oke teman-teman dan Kak Dimas, kita udah kelebihan waktu, ternyata nggak terasa nih kayak beneran. Untuk ini aku mau Kak Dimas boleh dong ngasih closing statement dulu untuk teman-teman, kasih penyemangat atau apa gitu. Monggo Kak. Ya, untuk teman-teman semuanya yang masih pada muda, yang masih banyak kesempatan, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, jangan takut, jangan ragu untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Apalagi hobi kita, jangan sampai ada batasan. Tetap semangat, karena orang yang berjiwa kreatif akan membanggakan diri kita untuk mengembangkan sisi kreatif di dunia. Ibaratnya di sini kan ada yang namanya ekonomi kreatif kan. Di Indonesia tuh lagi kembang-kembangnya ekonomi kreatif. Jadi kalian nggak usah ragu untuk berkreasi lah, ibaratnya berkreatif mungkin gitu. Sangat-sangat apa ya, menentukan diri kalian itu ketika kalian itu berpikir kreatif gitu. Jadi untuk teman-teman tetap semangat, jangan patah semangat, dan saya yakin kalian itu orang-orang sukses kok. Gitu. Cukup. Oke, amin. Terima kasih banyak nih Kak Dimas. Oke, aku spill sedikit ya beberapa dari apa sih yang bisa kita maknai dari seorang Kak Dimas nih. Kak Dimas tuh orang yang dia nggak sukses langsung jadi sukses gitu. Kita ngelihat bagaimana perjuangan beliau dari merintis dari kecil. Nah, untuk mencapai suatu hal yang besar itu butuh puing-puing kecil gitu kan. Itu jadi nggak bisa disepelein walaupun pekerjaan di awal kita itu kecil gitu. Mungkin itu aja sih untuk hari ini teman-teman, dan Kak Dimas terima kasih banyak udah sharing-sharing luar biasa. Ternyata sampai waktu kita lebih gitu kan, karena luar biasa banget nih sama Kak Dimas gitu. Iya, Oke, terima kasih. Dan buat teman-teman semuanya, kalau misalkan kalian ada di luar daerah, sewaktu-waktu saya ada di sana, bisa kali ya, misalkan kita ketemu discuss secara langsung, bisa. Ya, terima kasih banyak nih Kak Dimas, dan semoga apa yang proyek Kak Dimas lanjutan itu kita tunggu banget ya teman-teman ya. Semoga dipercaya, amin ya Allah. Oke, sebelum ini Kak Dimas kita mau masuk ke sesi dokumentasi nih Kak. Jadi ya sebagai kenang-kenangan kita gitu ya, kita pernah ngobrol bareng gitu. Oke, langsung aja Kak Boni, aku persilakan Kak. Oke, makasih Kak Lala untuk kesempatannya, dan juga terima kasih pastinya untuk Kak Dimas untuk sharing dan juga materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, sekarang perkenankan aku, Ebony, untuk memimpin foto bareng kita pada malam hari ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum on kamera, bisa yuk di on cam terlebih dahulu. Oke. Di sini ada 2 slide. Karena kita nggak tahu posisi kita ada di mana, jadi tolong dipertahankan aja untuk posisi terbaiknya ya teman-teman. Oke, kita mulai foto dari slide pertama.
3, 2, 1. Oke, sekarang ke slide kedua. 3, 2, 1. Oke, udah selesai teman-teman. Aku kembalikan lagi ke Kak Lala selaku moderator. Thank you. Baik, terima kasih juga Kak Iboni. Nah, karena ini udah di acara akhir kita, dan semoga apa yang disampaikan oleh Kak Dimas tadi bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk Kak Dimas gitu. Dan aku mewakili dari Indonesian Event dan Duta Inspirasi, terima kasih banyak Kak Dimas, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan gitu. Dan aku, Lala Pusparyani, mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan kepada teman-teman semua. Terima kasih banyak udah berpartisipasi, udah sangat aktif berdiskusi di sini. Dan aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Lala. Thank you, Kak. Terima kasih Kak Dimas.